Bab 291. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak ada yang menjawab. Di sini sunyi. Gunung-gunung di dekatnya hancur dan berlumuran darah. Mereka telah mengalami perang besar. Beberapa gunung telah terpotong dan bagiannya sangat datar. Itu adalah hasil duel antara para ahli yang tak tertandingi. Rambut putih, aku di sini lagi. Kau tidak bisa membunuhmu jika kau keluar. Raja Keledai berteriak. Chu Feng berdiri di belakangnya. Keberaniannya tidak biasa. Dia membuat tantangan tanpa ragu-ragu, karena dia membenci Raja Hiu Putih dan menyiksanya dengan menyedihkan. Ada banyak daun yang jatuh di tanah, dengan darah, tetapi tidak ada ahli. Mereka telah pergi untuk waktu yang lama. Pimpin jalan ke mereka, kata Chu Feng. Baiklah, aku tidak bisa bernapas tanpa membunuh hiu berambut putih. Raja Keledai mengangguk dan setuju. Jarang dia tidak takut dan ingin melarikan diri. Raja Keledai tahu bahwa semua orang kuat yang mematahkan 6 belenggu telah pergi ke kedalaman ruang misterius. Selama mereka berlari di sepanjang jejak medan perang, mereka akan menemukan seseorang. Diperkirakan Raja Hiu Putih tidak dapat menemukan 2 ekor sapi di pinggiran. Dia mungkin akan menyerah mencari dan mulai menyelam lebih dalam. Orang-orang terkuat di klan laut memiliki pembunuh besar. Raja Keledai mengingatkan Chu Feng, karena dalam perjalanan, dia terkejut mengetahui bahwa Chu Feng akan membunuhnya sendirian. Di antara mereka, harimau dewa laut sangat mengerikan. Dia benar-benar tak terkalahkan. Pria pirang itu pernah menyebabkan masalah besar bagi orang kuat yang tak tertandingi di daratan. Sapi kuning memakan selembar kertas arhat emas dan tidak membunuhnya. Salah satu tanduk sapi hitam besar dipotong oleh harimau Poseidon saat itu, dan kedua sapi itu hampir mati di tangannya. Selain itu, ada Raja Gurita dalam kekacauan yang ganas, sebesar puncak gunung. Dia pernah merobek seluruh gunung, mengeluarkan magma, menggunakannya sebagai air, dan membunuh lawannya. Seekor gurita yang mandi di laut magma, bersama dengan yang lain, telah merusak bangau putih di Istana Pedang Sushan dengan serius. Sayangnya, Raja Keledai tidak tahu banyak. Apakah ada orang lain di pihak kita selain para ahli yang tak tertandingi yang terluka parah dan melarikan diri ke kedalaman ruang ini? Tanya Chu Feng. Raja Keledai mengangguk. Belum lama ini, dia melihat beberapa iblis besar di Gunung Kunlun dan banyak makhluk tingkat raja di Jiangqi. Di mana? Chu Feng lebih peduli tentang iblis besar di Gunung Kunlun. Banyak orang yang berteman dengannya. Ketika mereka mengetahui situasinya, mereka secara alami ingin membantu. Raja Keledai berkata, jika kita tidak merobek 6 rantai, kita hanya bisa bersembunyi, tidak berani muncul, dan tersebar di mana-mana. Kecepatan Chu Feng dan mereka sangat cepat, mereka melesat sejauh lebih dari 200 km dalam waktu singkat. Pada saat ini, mereka melambat. Daerah ini sedikit istimewa. Daerah ini berbukit-bukit, seperti kuburan besar yang satu demi satu, dengan tanaman yang jarang. Hah, belum lagi Chu Feng, hati Raja Keledai tergerak dan hidungnya bergerak, karena dia mencium aroma buah yang menyegarkan. Buah yang berbeda. Raja Keledai menjadi bersemangat. Aromanya begitu menarik sehingga melayang dari kejauhan. Itu benar-benar menakjubkan. Chu Feng juga energi dan memiliki beberapa harapan. Dia merasa bahwa buah ini seharusnya luar biasa. Meskipun dia tidak ingin mengambilnya, dia dapat memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ratusan meter di depan, mereka belum menemukan target. Raja Keledai lebih bersemangat dan memperkirakan bahwa buah ini setidaknya dapat membuat organisme berevolusi ke tingkat raja. Karena aromanya dapat beriak sejauh ini, itu benar-benar luar biasa. Agak aneh untuk menekan kesadaran Tuhan di sini. Chu Feng mengerutkan kening. Dia mendongak. Tampaknya ada seorang ahli di sini. Dia membungkam Raja Keledai. Ada banyak bukit dan padang rumput alami di daerah ini, tetapi itu hanya mengganggu kesadaran ilahi orang-orang, yang tidak begitu mengerikan. Setidaknya, itu jauh lebih sedikit daripada hantu Chu Feng yang memukul dinding dengan 4 pilar kuningan. Chu Feng dan Raja Keledai berbelok ke kiri dan ke kanan. Pemandangan di depannya berubah. Di balik bukit besar, ada hutan. Aroma itu berasal dari sana. Rambut putih. Raja Keledai menggertakkan giginya, tampak buruk dan menatap ke depan. Seorang pemuda berambut putih sedang melihat ke dalam hutan, membawa pisau panjang berlumuran darah. Tempat ini benar-benar aneh. Saya menemukan satu sama lain begitu dekat. Dapat dilihat bahwa gangguan di lapangan masih sangat kuat.
Raja Hiu Putih masuk jauh ke dalam hutan dan tidak dapat melihatnya. Dia benar-benar pergi jauh ke kedalaman angkasa, dan kami mengejar ke arah yang benar. Kata Raja Keledai. Sekarang dia sangat berani dan tidak punya ide untuk melarikan diri. Chu Feng tidak berani ceroboh. Raja Hiu Putih sama sekali tidak sederhana. Ketika dia mendaki Gunung Longhu, dia sudah tahu bahwa dia telah memberikan pisau kepada Sekte Lama Gunung Wudang, yang sangat ganas. Jauh di dalam hutan lebat, ada pohon aneh. Itu adalah batu. Baik disentuh atau dipukul dengan tangan, rasanya tidak ada bedanya dengan batu. Bahkan daunnya sangat keras dan dingin. Mereka tidak akan goyang saat angin bertiup. Mereka tidak berbeda dengan ukiran batu. Namun, sekarang pohon aneh dengan tinggi lebih dari satu orang ini menghasilkan buah, yang mirip dengan warna pohonnya. Warnanya juga abu-abu, tetapi mengeluarkan aroma yang kuat. Aroma buah inilah yang melayang jauh dan menarik Raja Hiu Putih. Beberapa orang sudah lama datang ke sini. Mereka selalu ingin memetik buah dari pohon batu, tetapi mereka gagal. Karena tampaknya ada kekuatan tak kasat mata di sekitar pohon batu untuk mencegah makhluk mendekat. Perhatikan baik-baik, ada beberapa simbol aneh di tanah. Itu adalah kata-kata lapangan. Kekuatan merekalah yang mencegah orang luar melangkah. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah di sini telah retak, simbol-simbol itu telah rusak parah, dan hampir semua simbol telah ditembus oleh retakan. Dapat dibayangkan bahwa jika mereka masih utuh, mustahil untuk berada di dekat sini. Di sini ada beberapa iblis besar di Gunung Kunlun. Mereka adalah kenalan Chu Feng, Raja Bansi dari Gua Pansi, Raja Kuda yang ingin menikahi putrinya, dan Raja Antelop Tibet yang tanduknya telah dipatahkan oleh Chu Feng. Mereka mencoba dengan segala cara dan akhirnya mendekati untuk menyentuh pohon batu. Haha, saat itu, tawa yang membuat mereka berhati dingin datang. Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kuat dari kebangsaan Hai yang tidak ingin mereka lihat. Raja Hiu Putih, Raja Kuda menghirup udara dingin. Karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa teknik pedang Raja Hiu Putih itu mengerikan. Ini adalah ahli yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka merobek 6 rantai, hanya sedikit orang yang bisa menjadi tak terkalahkan. Pisau panjang di tangannya pernah meninggalkan luka tulang yang dalam di punggung Tuan Tua Gunung Wudang. Pisau itulah yang menjerumuskan Tuan Tua itu ke dalam hidup dan mati. Tentu saja, pedang Tuan Tua itu juga disebabkan oleh keterikatan Raja Gurita bercakar 8 dan serangan ganas padanya saat itu. Keluar dari sini, Raja Hiu Putih berkata dengan lemah. Dia tampak sangat muda dan malas. Dia sama sekali tidak melihat iblis besar Gunung Kunlun. Pada saat ini, Raja Ma dan Raja Pan berusaha keras dan akhirnya menyentuh buah itu, tetapi mereka bertemu dengan Raja Hiu Putih, yang membuat hati mereka hancur. Mereka datang ke sini untuk berlindung, tetapi sekarang hati mereka dingin. Hanya karena buah aneh itu matang, mereka menarik musuh besar. Raja Hiu Putih itu bersikap santai dan berkata, gulingkan dulu. Setelah Raja memetik buah, dia akan membersihkanmu. Apakah kamu tuli? Dia mengayunkan pisaunya ke depan dengan sikat tanpa tenaga, tetapi pisau itu begitu marah sehingga hampir merobek kekosongan dan mengeluarkan suara keras. Raja Ma dan Raja Pan semuanya melarikan diri dengan cepat. Cahaya pisau semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Bahkan jika tidak ada bagian depan, mereka tetap batuk darah pada akhirnya. Mereka hanya sedikit tersentuh oleh cahaya energi putih, dan tubuh mereka hampir hancur. Itu hanya segerombolan serangga. Aku tidak peduli untuk melakukannya. Raja Hiu Putih berkata dengan malas bahwa dia sangat kuat. Kekuatan tak kasat mata itu tidak dapat menghentikannya dan berada dekat dengan pohon batu. Jika salah satu dari kalian dapat memberitahuku di mana kedua sapi itu berada, aku akan melepaskannya. Jika tidak, meskipun aku tidak terlalu peduli, aku akan membunuhmu dengan pisau. Raja Hiu Putih memiliki senyum tipis di wajah mudanya. Dia tampak malas, tetapi tidak ada yang berani membencinya. Dia adalah pemimpin keluarga laut. Sayangnya, tuanku tidak ada di sini. Bisik Raja Ma. Dia telah melihat bahwa hanya sosok yang benar-benar kuat dan tak terkalahkan seperti Lama Tua yang dapat membunuh tokoh-tokoh teratas keluarga Hai. Tuanmu adalah kentut. Sebagian besar makhluk di daratan mati dengan pisau. Raja Hiu Putih memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat pisaunya dan berkata, awalnya, aku tidak repot-repot memindahkan ikan kecilmu yang lain-lain,
dan tidak meremehkan untuk menembak kedua sapi itu, tetapi peri kerang memintaku untuk menyerang, maka kamu hanya bisa mati. Dia mengangkat tangannya, pisau panjang itu bersinar dan siap untuk menyapu. Karena dia tidak memiliki kesabaran, beberapa orang tidak mengatakan di mana kedua sapi itu berada. Dia siap untuk membunuh mereka semua secara langsung. Ledakan. Tiba-tiba, energi yang dahsyat melonjak, Raja Hiu Putih Huo berbalik dan pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Itu adalah tombak hitam, yang berubah menjadi cahaya hitam dan terbang seperti kilat yang mengejutkan. Itu datang dalam sekejap. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan langsung tertusuk. Pada saat yang sama, dia juga melihat penembak berdiri di kejauhan, sangat mudah, melemparkan tombak hitam secara langsung. Kapan? Raja Hiu Putih dengan ganas mengayunkan pisaunya dan memotong tombak itu dan terbang keluar. Wus! Di kejauhan, pemuda itu melambaikan tangan, menggunakan energi spiritualnya, mengambil tombak hitam dan memegangnya di tangannya lagi. Kakak Chu! Teriak Raja Kuda. Pan Wang juga terkejut dengan mata indahnya. Mereka tidak menyangka Chu Feng akan muncul di saat seperti ini. Itu hanyalah tangga kehidupan dalam situasi putus asa, sehingga mereka bisa menjauh dari pusaran kematian. Nak, rambut putih, kakekmu ada di sini lagi. Datang dan matilah. Dengan suara mendesing, Raja Keledai muncul, melompat ke Chu Feng dan berteriak pada Raja Hiu Putih. Tombak hitam ini milik Raja Paus Pembunuh. Apakah kamu membunuhnya? Raja Hiu Putih menyingkirkan rasa lelahnya dan tampak berwibawa dan siap. Ma Wang, Pan Wang, kalian semua bersembunyi. Chu Feng memberi isyarat. Kemudian dia menatap Raja Hiu Putih dan berkata, itu hanya Paus Pembunuh. Giliranmu untuk mati lebih awal dan melampaui kehidupan lebih awal. Di mana peri kerang? Tanya Raja Hiu Putih. 1 pukulan. Jawab Chu Feng. Aku membunuhmu. Raja Hiu Putih itu terkejut dan marah. Dia benar-benar berbeda dari temperamennya sebelumnya. Matanya setajam pisau. Dia mengangkat pisau panjangnya yang cemerlang dengan kedua tangan dan membidik Chu Feng. Raja Keledai berteriak, Nak, apakah kau menyukai peri kerang? Sial, tidak ada obat untuk tabu pernikahan dan cinta lintas ras. Nanti, Raja akan merebusnya dan memakannya. Ledakan. Raja Hiu Putih itu terkejut dan berubah menjadi cahaya putih. Gas pisau itu mengerikan, mencabik-cabik bumi hingga putih. Raja Keledai itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan menendang dan lari. Chu Feng tidak takut dan berdiri di sana. Tombak hitamnya menusuk seperti kilat hitam. Dang-dang, percikan api memercik kemana-mana, membunuh. Ini adalah pertempuran serius pertama Chu Feng di ruang misterius. Raja Hiu Putih sangat kuat, melampaui Raja Paus Pembunuh. Hanya sesaat, mereka bertarung ratusan kali. Cahaya pisau itu tak terbatas, seperti ratusan gelombang seputih salju. Selama mereka bersentuhan, mereka akan terbunuh. Mengi, 1 cahaya pisau seputih salju terbang keluar, hanya sesaat. Mereka menghantam di luar hutan lebat dan datang ke perbukitan. Ledakan, dalam waktu singkat, lebih dari selusin bukit telah terputus dan terbelah. Mereka adalah bukit dan bukit. Pedang Raja Hiu Putih tak tertandingi. Anda dapat memotong bukit dengan 1 pedang. Meskipun Chu Feng menggunakan tombak hitam untuk pertama kalinya, dia cukup mahir, karena tombak hitam di tangannya setara dengan perpanjangan tinju sihir Jiao, berubah menjadi naga hitam, terbang ke atas dan ke bawah, bertabrakan dengan pisau panjang, dan menusuk titik-titik penting tubuh Raja Hiu Putih dari waktu ke waktu. Pada level mereka, serangan apapun sangat mengerikan, dan itu berakibat fatal dengan atau tanpa senjata. Bang! Chu Feng menusukkan tombak, dan Raja Hiu Putih melarikan diri. Ujung tombak menusuk gunung rendah di belakang, secara langsung menyebabkannya runtuh secara keseluruhan dan bebatuan melayang di udara. Keduanya memiliki 200 gerakan. Dengan embusan, Chu Feng menusuk bahu kanan Raja Hiu Putih dengan tombak, membuat seluruh lengan dan pisau panjangnya jatuh ke tanah. Kamu serang dan bunuh Tuan Tua Wudang, dan aku akan membalasnya. Chu Feng berteriak dan bertanya kepada Raja Hiu Putih, Tuan Tua dan yang lainnya apakah mereka masih hidup. Semua ahli di daratan sudah mati. Kalian akan segera mati. Mata Raja Hiu Putih bersinar dengan ganas, tidak takut mati. Puff! Akhirnya, Chu Feng menusuk dada Raja Hiu Putih dengan tombak dan mengangkatnya ke udara. Kemudian dia mengguncang dengan keras dan membenturkan tubuhnya hingga berkeping-keping, membunuhnya sepenuhnya. Ma Wang,
Pan Wang dan yang lainnya terkejut, dan kemudian bergegas mendekat. Mereka semua tampak rumit dan menghilang untuk sementara waktu. Chu Feng begitu kuat, apakah kalian tahu di mana ternaknya? Chu Feng bertanya kepada mereka. Ya, Ma Wang mengangguk dengan berat. Chu Feng sangat gembira sebelumnya, Chu Feng sangat khawatir. Ia telah mengetahui dari Raja Keledai bahwa sapi kuning akan menyerbu dengan paksa, yang membuatnya sangat kesal. Karena, melihat perutnya yang licik dan hitam, sapi kuning sebenarnya masih anak-anak, dan tulang akarnya belum berkembang dengan baik. Perilaku memakan darah dan gas serta merobek rantai dengan sendirinya dapat sangat merugikannya. Bahkan jika penerus yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh tempat-tempat suci utama begitu kecil di luar wilayah dan di dunia yang paling cemerlang, mereka tidak berani terlalu gegabah. Sapi, jangan main-main. Chu Feng berdoa dalam hatinya agar sapi kuning tidak mengambil risiko. Ia tahu bahwa situasinya sangat kritis. Sapi kuning dan sapi hitam besar tidak punya pilihan, jadi mereka ingin menghancurkan perahu. Baunya harum, buah di pohon batu sudah matang. Kelihatannya abu-abu dan tidak berbeda dengan batu. Namun, saat matang hingga ekstrim, buah batu itu pecah dan memperlihatkan daging buah merah cerah di dalamnya. Buah apa ini? Tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihatnya. Aneh bahwa batu itu berbunga dan berbuah. Chu Feng tidak takut dengan kekuatan tak kasat mata yang keluar itu. Dia langsung mengambilnya. Dia menyerahkannya kepada Raja Ma, Raja Pan, dan yang lainnya. Meskipun orang-orang ini telah melihat banyak bunga dan buah aneh di Kunlun, mereka belum pernah melihat batu. Beberapa iblis di Gunung Kunlun malu menerima buah ini. Jika tidak ada Chu Feng, mereka akan disapu dan dibunuh oleh Raja Hiu Putih sendirian. Melihat ini, Chu Feng tidak sopan dan akhirnya menyingkirkan buah itu. Raja Hiu Putih berubah menjadi tubuh yang sangat besar. Tubuhnya yang terfragmentasi seperti bukit, menumpuk di sana, meneteskan darah. Chu Feng melihat rune di bawah pohon batu dan merenung sejenak. Dia bahkan menggali di sini, tetapi tidak menemukan kelainan lain. Dia berkata, "Ayo pergi." Dia akan mengambilnya. Raja Ma memimpin jalan. Mereka telah melihat ternak di sebuah lembah. Mereka tidak tahu apakah mereka telah pergi sekarang. Ketika mereka sampai di lembah, Chu Feng kecewa, dan para calo sudah pergi. Sepertinya mereka mundur. Chu Feng mengerutkan kening. Orang-orang laut bertekad untuk menangkap para calo. Raja Ma memberitahu mereka bahwa mereka jelas bisa merasakan bahwa mereka dikejar oleh raja-raja biasa. Sapi-sapi dikejar oleh Raja Paus Pembunuh dan Raja Hiu Putih, yang mematahkan 6 belenggu. Kamu membunuh Hei Juan dan menyinggung keluarga kerajaan di Laut Cina Selatan. Begitu banyak raja-raja top menyerang hanya untuk menangkap sapi dan membawamu untuk menyelamatkan. Kata Raja Gua Pansi di Gunung Kunlun. Chu Feng mengangguk. Memang benar bahwa beberapa orang dari keluarga Hai mengejar dan membunuh 2 sapi untuknya. Namun, karena dia sudah datang dan telah membuat kemajuan besar dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mentolerir kegilaan orang-orang ini. Dia harus menemukan calo sesegera mungkin. Hati-hati, kami menduga ada makhluk yang mematahkan belenggu ketujuh di keluarga laut kali ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin beberapa orang di daratan terluka parah? Ma Wang mengingatkannya bahwa dia tingginya lebih dari 10 kaki dan memiliki kepala botak besar. Dia tampak besar dan gemuk, tetapi dia gemuk dan kurus. Sangat mungkin, Raja Pan mengangguk. Dia mengenakan pakaian istana. Dia sangat malu datang ke Gunung Longhu kali ini. Dia berlumuran darah. Jika Chu Feng tidak datang tepat waktu, mereka pasti akan membencinya. Chu Feng tampak bermartabat, dan makhluk yang merobek belenggu ketujuh muncul. Itu akan sangat mengerikan. Tentu saja, ini belum tentu benar. Bagaimanapun, itu hanya kecurigaan. Baik Raja Keledai maupun Raja Pan tidak benar-benar melihatnya. Saya harap ada tanah yang menakjubkan di ruang Gunung Longhu. Chu Feng berharap jika dia berhasil mematahkan belenggu ke-6, bahkan jika ada makhluk mengerikan di keluarga laut, dia tidak akan takut. Chu Feng menyerahkan beberapa biji labu kristal kepada Ma Wang, Pan Wang, dan yang lainnya untuk pergi. Sekarang dia telah mengosongkan raja-raja teratas di belakang, yang merupakan waktu yang tepat untuk keluar dari ruang ini. Sekarang ruang misterius ini menjadi medan perang para ahli yang tak tertandingi. Jika ada orang lain di sini, mudah untuk membawa bencana. Saudara Chu, berhati-hatilah. Saya harap kita bisa minum di Gunung Kunlun dalam waktu dekat. Kata Raja Kuda, jangan khawatir,
kami akan segera pergi dan mengundang Lama Tua untuk mendukungmu. Raja Pan berkata bahwa dalam hati mereka, Lama Tua itu tak terkalahkan. Baiklah, berhati-hatilah. Chu Feng menyuruhnya untuk berhati-hati bahkan jika bagian belakang dikosongkan olehnya. Bagaimana denganku? Raja keledai itu cemas dan ingin melarikan diri. Dia selalu rakus akan hidup dan takut mati. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Terutama Raja Paus pembunuh yang memotong ekornya dan Raja Hiu Putih yang terus mengejarnya mati. Jika dia membalas dendam, dia bahkan lebih enggan untuk tinggal lama. Kamu cukup cepat untuk bersaing dengan orang kuat tingkat raja yang merobek 6 rantai. Cari mereka bersamaku. Chu Feng dengan tidak sopan meninggalkannya. Nak, Raja Keledai berteriak dengan marah. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng tampak buruk, dia dengan cepat mengubah suara untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Wang, mengapa? Aku hidangan di sini. Jika aku tidak hati-hati, aku akan dibunuh. Jangan terlalu jauh dariku. Chu Feng berkata bahwa dia yakin. Jika dia tidak bisa, dia memasukkan Raja Keledai ke dalam botol ruang angkasa agar tetap lengkap. Akhirnya, keledai tua itu menundukkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan dengan lesu. Gunakan camilan untuk menemukan calo secepatnya, dan kalian bisa pergi secepatnya. Chu Feng memperingatkannya. Mereka bertindak sendiri-sendiri dan memperluas cakupan pencarian. Bahkan Chu Feng tidak ragu untuk mengaum, bahkan jika dia menarik musuh yang kuat, hanya untuk menemukan calo lebih awal. Sayangnya, pada akhirnya, tidak ada 2 sapi yang ditemukan, dan Raja Keledai berlari menemuinya lagi. Saya pikir ada kemungkinan mereka mengambil risiko dan mengejar para ahli yang tak tertandingi itu di kedalaman angkasa. Apa yang disebut area paling berbahaya adalah area yang paling aman. Raja Keledai tiba-tiba mengajukan ide seperti itu. Apakah kamu yakin? Chu Feng curiga. Saya ahli dalam melarikan diri. Saya paling menghargai hidup saya. Menurut pemahaman saya tentang harimau timur laut dan hitam tua besar, mereka mungkin akan memilih cara yang sama, karena ide-ide jenius selalu serupa. Kamu masih seorang jenius, sangat mirip dalam hal ini. Meskipun Chu Feng berkata demikian, dia juga menduga bahwa kedua sapi itu mungkin benar-benar mengejar ke kedalaman angkasa dan berlari ke area yang paling berbahaya. Karena raja-raja teratas seperti Raja Hiu Putih dan Raja Paus pembunuh memburu dan membunuh mereka di area luar, mungkin lebih aman di kedalaman ruang misterius. Sasaran orang laut lainnya bukanlah sapi dan yang lainnya. 800 mil jauhnya, jauh di dalam ruang. Di sebuah lembah, sapi kuning duduk bersila, pakaian mereka rusak, berlumuran darah, wajah kecil mereka merah, gas darah pertama mereka adalah transpirasi, dan energi mereka melonjak seperti aliran air gunung. Mereka akan meledakkan tanggul. Sapi hitam besar itu sedikit cemas. Dia berjalan berkeliling dan melindungi Dharma untuk sapi kuning di kejauhan. Pada saat ini, sapi hitam besar itu sangat menderita. Satu tanduk patah dan ada banyak luka di tubuhnya. Dia telah menderita kerugian besar. Dia benar-benar didorong sampai mati. Dia dikejar dan dibunuh berulang kali. Mereka hampir mati beberapa kali. Bahkan jika mereka mengambil risiko, mengikuti kedalaman ruang dan menyingkirkan Raja Hiu Putih dan yang lainnya, mereka juga sangat berbahaya. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan ditemukan oleh orang laut kuat lainnya. Raja klan laut di kedalaman angkasa tidak akan secara khusus mengejar mereka, tetapi jika mereka bertemu mereka juga harus bertarung. Dan mereka yang datang ke sini adalah raja-raja teratas. Belum lama ini, untuk membuat sapi kuning merasa nyaman dan menutup diri, harimau timur laut mengambil risiko saat berpatroli di luar dan membawa pergi orang-orang hai yang kuat yang mematahkan 6 belenggu di kedua ujung dekat. Sini, kali ini, harimau Amur sangat menarik, tidak berkhianat, dan tidak ragu untuk bekerja keras. Raung, di kejauhan, harimau timur laut meraung marah, puluhan mil jauhnya. Jelas terlihat bahwa ia dalam masalah besar dan terlibat dalam pertempuran sengit. Sial, aku bertarung denganmu. Sapi hitam besar itu berbisik, meraih tongkat Zen dan melangkah keluar dari lembah untuk mendukung harimau timur laut. Ia menoleh ke belakang ke ukiran emas yang melemah dan berkata, lindungi anak sapi itu. Sebenarnya, Raja Elang Emas juga sangat menderita. Sayapnya hampir putus dan tidak bisa terbang. Sulit untuk melupakan betapa mengerikannya harimau Poseidon saat ia melebarkan sayapnya di udara. Ia melompat dan hampir menepuknya dengan tamparan. Ia sangat kejam dan tak terkalahkan.
Jika bukan karena kertas arhat emas yang digunakan oleh sapi kuning pada saat kritis, mereka semua akan mati. Namun, banteng hitam besar itu baru saja keluar dari lembah sejauh beberapa mil. Wajahnya berubah. Terjadi pertarungan sengit di kejauhan, di dekat area tersebut. Menyedihkan, ia tersenyum lebih buruk daripada menangis. Orang kuat dari keluarga laut itu bertarung dengan para ahli di darat, dan seseorang terbunuh di dekatnya. Sekarang, sapi kuning itu tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat kritis penutupan, karena masih sangat muda dan gas darahnya tidak begitu kuat, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya dan tidak dapat diganggu. Bagaimana para ahli top yang membunuh bagian terdalam dari angkasa itu bisa membunuh lagi? Sapi hitam besar itu marah. Saudara harimau, bertahanlah dan berharap bisa melarikan diri. Aku harus melindungi sapi-sapi di sini. Sambil memegang tongkat Zen, sapi hitam besar itu tetap tinggal dan bersembunyi di pegunungan dan hutan, siap menyerang kapan saja. Segera, hatinya menjadi dingin. Kali ini, 4 atau 5 orang terbunuh. Seekor elang laut melebarkan sayapnya di udara dan sangat ganas. Ia menghalangi seekor bangau putih agar tidak pergi. Selain itu, ada seekor burung camar dengan tubuh yang besar, yang lebih menakutkan daripada seekor petarung. Ia menerobos penghalang suara, terus membuat ledakan besar, dan kemudian menekan bangau putih itu. Di tanah, ada 2 orang kuat berkebangsaan Hai dalam bentuk manusia, yang melompat dari waktu ke waktu dan mengebom bangau putih di istana pedang di Sushan. Sial, banyak sekali manusia laut. Sapi hitam besar itu benar-benar putus asa. Ledakan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di kejauhan, seekor ular putih besar, berlumuran darah, juga mundur. Itu adalah ular putih Gunung Taihang yang tubuhnya telah rusak dan disambungkan secara paksa. Sekarang ia tidak tumbuh dengan baik. Ia mengalami kerusakan berat dan dikejar dan dibunuh oleh 2 orang kuat klan laut manusia. Bagaimana bisa begitu sial? Wajah sapi hitam besar itu berubah menjadi hijau, dari putus asa menjadi putus asa. Situasi ini benar-benar berakhir. Ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Jika orang-orang ini terbunuh di lembah itu, ternak akan terkena. Namun sekarang darah si kecil mengalir dan dia bekerja keras. Dia ingin merobek belenggu di tubuhnya dan bergegas ke saat kritis. Ledakan. Di udara, Raja Bangau Putih mengalami pukulan berat. Bulu-bulunya terbang dan menabrak gunung. Dia jatuh dan berlumuran darah. Dia telah lama terluka parah. Sebelum itu, dia dihantam parah oleh pembunuh besar dan dikepung oleh orang-orang. Sekarang dia akan mati. Yah, ada ikan di lembah. Hei Kiminrui, ahli tak tertandingi dari keluarga laut yang mengejar di sini, terutama sapi kuning, sangat berdarah sehingga dia tidak bisa menyembunyikan mesin ki-nya ketika dia bergegas melewati celah. Dia ditemukan pertama kali. Seorang pria kuat dari klan laut manusia tertawa dan hendak menerobos masuk dan membunuh. Sial, kakek Niu bertarung denganmu. Banteng hitam besar itu meraung, memegang nyanyian Zen, melompat keluar, bersinar di seluruh, dan nyanyian Zen bahkan lebih cerah. Ledakan, dia menyapu bersih ribuan pasukan dan bertempur melawan orang-orang kuat dari suku Hai. Di kejauhan, Chu Feng dapat melihat cahaya yang menyilaukan dari kejauhan, dan samar-samar melihat arhat emas muncul di pegunungan dan hutan. Ledakan. Setelah ledakan besar di pegunungan, Chu Feng mempercepat dan membunuhnya untuk pertama kalinya, karena dia tahu apa itu. Sapi hitam besar dan yang lainnya menggunakan tongkat Zen Buddha dengan putus asa. Mendekati, dia melihat sapi hitam besar mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, terbang keluar dan melepaskan tongkat Zen-nya. Apa yang terjadi? Chu Feng terkejut bahwa ada begitu banyak orang laut yang kuat. Kalian semua ingin mati. Chu Feng minum begitu banyak sehingga dia melompat 3 mil dan membunuhnya di udara di dekatnya. Hutan itu meledak. Chu Feng langsung melintasi 1.500 meter ke langit dan jatuh ke tanah seperti gunung runtuh dan tsunami. Setiap kali tanah, batu, dan pohon-pohon raksasa tersentuh, semuanya hancur berkeping-keping, membentuk gelombang besar tanah dan batu, melonjak ke segala arah. Itu tidak seperti pria ramping dengan wajah cantik. Itu seperti rudal yang terbang untuk menghancurkan hutan gunung hingga rata dengan tanah. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu cepat dan dagingnya kuat dan tangguh. Chu Feng bersemangat karena dia melihat tragedi sapi hitam besar itu. Dia membunuhnya dengan cepat. Tidak jauh dari sana, sapi hitam besar itu tidak hanya menderita pendarahan mulut dan hidung,
tetapi juga darah mengalir di mata dan telinganya. Tongkat Zen-nya terbang ke samping. Dia mencoba yang terbaik untuk memukul orang kuat dari kebangsaan laut, tetapi dia terkuras kekuatannya dan diterjang dan dihantam oleh orang kuat dari kebangsaan laut itu. Sekarang sapi hitam besar itu tampak menyedihkan, dengan tanduk yang patah dan banyak luka serta noda darah. Banteng hitam besar itu terkejut melihat Chu Feng mendarat tiba-tiba, lalu menunjukkan kegembiraan yang besar. Tanpa diduga, dia datang dan membunuh di sini. Awalnya, dia mengira ada sedikit banyak nasib buruk, dan dia mungkin akan mati di sini. Saat ini, separuh tubuh orang kuat dari suku Hai itu hampir membusuk. Dia baru saja terkena energi dari tongkat Zen, dan dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Jika pada saat kritis, dia bergerak cepat dan menghindar, kalau tidak, dia akan dipukuli sampai babak belur. Milikku, orang kuat dari suku laut itu berambut dan pasti akan memenangkan tongkat Zen. Baru saja dia menamparkan wajah sapi hitam besar itu, membuatnya berdarah dari 7 lubangnya. Faktanya, beberapa anggota kuat suku Hai lainnya juga memiliki mata yang panas, menatap ke sini, bergerak bersama, dan ingin menangkap pembunuh besar ini. Keluar, setelah Chu Feng jatuh, dia berteriak keras dan menembak pada saat yang sama. Namun, orang kuat dari suku Hai yang terkena tongkat Zen dengan parah sangat tegas dan bergerak sangat cepat. Dia bergegas maju dan ingin mengambil tongkat Zen sebelum orang lain. Wajah sapi hitam besar itu berubah. Sekarang dia lemah dan lumpuh di gunung, dan darahnya menetes. Sapi hitam besar itu tidak mau. Chu Feng tiba. Akan sangat tidak adil jika dia dibawa pergi oleh orang kuat dari keluarga laut. Setelah melepaskan tongkat Zen-nya, dia tidak jauh dari sapi hitam besar itu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Benar saja, orang kuat dari keluarga laut itu bergegas untuk menangkap tongkat Zen dan ingin membuat pukulan lain pada sapi hitam besar itu dan membunuhnya sepenuhnya. Mengi, awan merah itu seperti puncak. Chu Feng menggunakan seni bela diri spiritualnya untuk membawa pedang. Terbang merah terang dengan telapak tangan yang panjang dan membelahnya ke depan untuk menghentikan orang kuat dari keluarga laut itu. Meskipun separuh tubuhnya sudah lelah, ahli laut itu masih luar biasa. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping dan melarikan diri. Dia tidak bersikeras membunuh banteng hitam besar itu lagi. Namun, tangannya yang meraih tongkat Zen tetap tidak berubah dan bersumpah untuk mengambilnya di tangannya. Puff, pedang terbang Chu Feng tiba, sangat cepat, membuat lubang di bahunya, darah berceceran di mana-mana, dan hampir saja memenggal salah satu lengannya. Sebenarnya, jika bukan karena reaksinya yang tajam tadi, pedang terbang itu mungkin telah memenggal kepalanya. Dia menghindari kunci itu dengan kilatan terakhirnya. Kau ingin mati, Huo? Orang kuat dari klan laut, berbalik dan menghadap Chu Feng, waspada terhadap pedang terbang itu. Dia tahu bahwa dia harus membunuh manusia itu terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap pembunuh besar itu. Manusia itu terlalu berbahaya. Bukankah kau Chu Feng? Tanyanya. Beberapa orang kuat laut lainnya berhenti dan berpencar ke segala arah, menghalangi jalan mundur Chu Feng, termasuk udara, dengan elang laut berputar-putar. Di langit, elang laut berteriak, itu benar-benar kau. Raja Naga Tua Laut Cina Selatan telah memberi perintah. Siapa yang bisa membawa kepalamu kepadanya dan menghadiahinya buah yang berganti kulit? Haha, kita beruntung. Yah, aku tidak menyangka bahwa kaulah yang membunuhnya, dan kau tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tutut, kau memiliki 2 keterampilan, tetapi kau datang dengan sangat gegabah. Apakah kau akan mati? Di tengah udara, burung camar tertawa. Jangan katakan apa-apa, mari kita bunuh dia terlebih dahulu. Orang kuat dari kebangsaan Hai yang setengah compang camping itu berteriak bahwa dia takut. Dia baru saja mempelajari pedang terbang Chu Feng dan tahu itu kuat. Selain itu, dia paling dekat dan khawatir bahwa dia akan terkena dampak oleh Chu Feng terlebih dahulu. Hei, menjual naga tua di Laut Cina Selatan dan mendapatkan buahnya adalah transaksi yang bagus. Orang kuat keempat dari suku Hai tersenyum. Pada saat ini, keempat master menyerang bersama. Beberapa menukik dari udara, dan beberapa membunuh dari belakang. Hati-hati, bangau putih dari Istana Pedang Sushan mengingatkannya di kejauhan bahwa dia terluka parah dan hampir kehilangan kekuatan tempurnya, dan pedang terbang di sekitarnya redup. Kecuali 2 orang kuat Hai yang mengepung ular putih di kejauhan, keempat orang lainnya marah dan menyerang dengan keras. Ledakan, Chu Feng dingin dan keras.
Dia mengeluarkan tombak hitam dari botol ruang angkasa dan menusuk orang kuat terlemah dari klan laut secara langsung. Cahaya hitam membumbung tinggi, senjata Raja Paus Pembunuh. Pada saat ini, seseorang merasa ngeri dan terbangun. Tombak pertempuran Raja Paus Pembunuh telah berganti pemiliknya. Apa yang terjadi? Mereka pikir mereka meremehkan Chu Feng, tetapi mereka tidak takut. Apakah dia masih bisa melawan keempat tuan sendirian? Kapan? Pedang lebar muncul di tangan orang kuat dari suku Hai dengan separuh tubuhnya patah. Pedang itu sangat tajam dan dingin. Pedang itu mengenai tombak hitam dan percikan api memercik kemana-mana. Awalnya, dengan mencibir, dia menghentikan serangan itu, dan ketiga orang kuat itu juga membunuh Chu Feng bersama-sama. Namun, dalam sekejap, dia terkejut, pedang panjang di tangannya patah oleh kekuatan yang sangat besar, dan kemudian mulut harimaunya mati rasa dan berdarah. Wus, dia mundur. Chu Feng mendorong ke depan untuk menghindari serangan tiga orang lainnya. Dia melepaskan gelombang energi dengan cara yang ganas dan tak tertandingi. Seluruh orang itu sama menyilaukannya. Dengan putaran matahari dan mengejar orang kuat yang terluka dari keluarga laut. Dia memiliki kecepatan yang ekstrim, yang hampir seperti kedipan mata. Pada saat ini, dia menggunakan tombak hitam di tangannya sebagai tongkat, dan memutar tangannya untuk memukulnya ke depan. Klik, orang kuat dari klan laut itu menangkis dengan pedang patah di tangannya, dan pedang itu patah. Selain itu, tombak, atau tongkat, yang jatuh seperti kilat hitam telah jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Puff, pada saat darah terciprat, tubuh orang kuat dari klan laut itu hancur, hampir hancur, dan separuh tubuhnya menghilang. Adegan itu sedikit menakutkan. Seorang pria kuat dari kebangsaan Hai yang mematahkan 6 belenggu hampir jatuh. Bang! Pada saat terakhir, Chu Feng mengisi kembali tombak dan langsung menembus tubuhnya. Energi mengalir masuk dan membiarkannya meledak. Semua ini begitu cepat sehingga orang-orang di dekatnya terkejut. Seorang ahli yang mematahkan 6 belenggu menghilang dari dunia. Bagus sekali! Teriak banteng hitam besar itu. Dia sangat bersemangat. Dia telah bersembunyi sepanjang waktu. Dia benar-benar membungkuk. Sekarang dia merasakan napas yang tidak enak. Sahau, burung camar di udara dan orang kuat dari keluarga laut di darat merasa gugup. Mereka pikir terlalu jahat untuk meremehkan manusia ini. Bisakah orang ini dibandingkan dengan harimau dewa laut? Berani sekali. Mengi, sinar energi melesat satu demi satu. Meskipun ketiga tuan itu takut, mereka tidak berhenti dan siap untuk membunuh Chu Feng. Dengan kilatan cahaya hitam, Chu Feng memasukkan tombak hitam ke tanah. Dia mengeluarkan pisau panjang yang terang dari botol ruang angkasa dan berdiri di depannya untuk menahan serangan mereka. Chu Feng ingin mencoba senjata mana yang terbaik. Senjata Raja Hiu Putih. Pada saat ini, Raja Elang Laut dan yang lainnya benar-benar ketakutan dan menimbulkan suasana dingin dengan sedikit rasa takut. Karena Raja Hiu Putih adalah raja teratas. Dia jauh lebih kuat daripada orang laut lainnya yang mematahkan 6 belenggu. Bahkan harimau dewa laut akan memandang tinggi. Wus, Raja Elang Laut adalah yang pertama naik ke langit. Dia sangat takut dan tidak berani mengguncangnya. Dia melangkah mundur sebelum pertempuran. Kamu, Raja Burung Camar terkejut, dan kekuatan serangannya secara alami menurun tajam. Beraninya kamu. Orang kuat dari keluarga laut di tanah sangat marah sehingga dia tidak bisa membiarkannya memperlakukan manusia ini sendirian. Cahaya pedang yang terang bermekaran, dan semangat membunuh melonjak di sini. Orang kuat dari klan laut belum terkena tongkat Zen. Tidak seperti orang yang terluka parah sebelumnya, dia tidak lemah dalam pertempuran. Tabrakan yang dahsyat, hutan gunung hancur berkeping-keping. Bahkan puncak di dekatnya terputus oleh pisau energi Chu Feng. Orang kuat dari keluarga laut itu berlumuran darah dan penuh luka. Dia bersikeras melakukan puluhan gerakan, yang sudah menjadi batasnya. Ledakan. Di tengah udara, Raja Elang Laut membuka mulutnya dan memuntahkan pedangnya. Raja Burung Camar juga melebarkan sayapnya dan menerbangkan bulunya, seperti puluhan ratusan anak panah dewa yang jatuh dan mengenai angin Chu. Ketika lonceng berbunyi panjang, dan sebuah lonceng besar muncul di luar tubuh Chu Feng. Bentuk dan makna penutup lonceng emas melindungi tubuhnya, dan sulit bagi benda asing untuk melukai tubuhnya. Dan pada saat ini, dua raja burung di udara, satu menukik ke lembu hitam besar dan yang lainnya menukik ke istana pedang di Sushan, ingin membawa mereka pergi. Raja Burung Camar, yang bergegas ke banteng hitam besar,
dipotong oleh pedang terbang Chu Feng dan langsung diblokir kembali. Bahkan jika itu ditembakkan ke seluruh langit, anak panah bulu, itu dihancurkan oleh cahaya pedang. Bunuh, yaitu, pada saat ini, angin Chu meletus seperti lautan gas darah, dan pori-pori seluruh tubuh miring keluar untuk memancarkan energi. Pisau panjang di tangannya berubah menjadi sinar seperti galaksi dan membelah ke arah pria kuat yang berjuang dan berlumuran darah dari kebangsaan Hai di depannya. Itu adalah pukulan habis-habisan, secepat kilat. Pihak lain tidak dapat menghindarinya sama sekali, tetapi harus berjuang keras. Puff, cahaya pisau itu sangat terang, membelah senjata di tangan pihak lain, dan membelah pria kuat dari keluarga laut menjadi dua bagian. Darah turun seperti hujan, dan kedua bagian tubuh jatuh ke kedua sisi. Chu Feng mengangkat pisaunya dan bergegas melewati tengah-tengah kedua mayat itu menuju bangau putih untuk diselamatkan. Jika pemimpin Istana Pedang Sushan tidak dipukul keras oleh pembunuh besar sebelumnya, dia tidak akan jatuh ke langkah ini. Bagaimanapun, dia adalah ahli yang tak tertandingi dengan kontrol pedang yang luar biasa. Kapan, melihat Seahok membunuh, pada saat yang paling kritis, Bangau Putih dengan enggan menggunakan pedang terbangnya untuk membuat pukulan terakhir untuk menghentikan musuh. Itu sudah cukup, dia memenangkan waktu. Chu Feng membunuhnya dan membelah pisau panjang yang terang ke arah elang laut. Elang laut meraung, melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Ia tidak berani mengguncangnya, tetapi ia masih tersentuh oleh cahaya pisau, dengan bulu-bulu beterbangan dan hujan darah jatuh. Perutnya terluka dan hampir terpotong. Chu Feng, tunggu. Raja Elang Laut meraung. Dia telah menghindari ujung tombak Chu Feng dan tidak melawannya, tetapi dia ditikam pada akhirnya. Astaga, cahaya pisau itu mekar, dan Chu Feng berbalik dan membunuh Raja Burung Camar itu. Tidak jauh dari sana, pedang terbangnya menebas Raja Burung Camar itu, menjeratnya dan menekannya, sehingga tidak dapat melebarkan sayapnya dan melesat ke udara. Sapi hitam besar itu menyeka keringat dingin. Baru saja Raja Burung Camar hampir mencoba mencabiknya. Untungnya, pertahanan pedang Chu Feng sangat kuat dan seni bela diri spiritualnya sangat bagus. Raja Burung Camar berjuang untuk melarikan diri. Namun, ketika cahaya pisau itu menggelinding, Chu Feng melompat, melesat ke udara dan menebasnya. Cahaya pisau energi seperti kilat putih itu begitu mengerikan sehingga tidak dapat menahannya. Pada saat ini, Chu Feng membawa dirinya dengan energi spiritual, hampir tergantung di udara, bertarung dengan burung camar, dan menekannya dengan pedang terbang untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah puluhan gerakan, Chu Feng membelah Raja Burung Camar menjadi dua bagian-bagian, terbelah menjadi dua bagian di udara, menjerit, jatuh dan mati total. Berani sekali kau. Pada saat ini, sapi hitam besar itu marah, takut dan berteriak di sana. Karena Raja Elang Laut itu maju mundur, menukik ke lembah yang tidak jauh, sayapnya berkibar, menyerang ke bawah, dan jatuh menjadi sepotong sinar energi. Belum lagi lembah itu, bahkan dinding gunung pun retak, bergemuruh dan runtuh, jatuh, menenggelamkan lembah itu. Raja Elang Laut tidak melarikan diri. Dia menemukan ternak itu duduk di lembah dan ingin membunuhnya, karena Raja Elang Laut tahu bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dekat. Elang Laut, kau mati. Chu Feng meraung. Dia sudah merasakan bahwa ternak itu ada di sana dan membiarkan Raja Keledai lewat terlebih dahulu, tetapi dia masih sangat khawatir. Setelah membunuh Raja Camar dan menyelesaikan krisis banteng hitam besar itu, dia bergegas ke lembah dan mengeluarkan tombak hitam itu. Di lembah, Raja Keledai memegang botol ruang angkasa. Sebelumnya, setelah Chu Feng mengeluarkan tombak hitam dan pisau terang, dia diam-diam melemparkan botol jaring giok dan memberikannya kepada Raja Keledai. Pada saat ini, dia mengumpulkan sapi kuning yang duduk di atas batu biru bersama dengan batu besar ke dalam botol jaring giok. Dia tidak berani menyentuh sapi kuning itu. Dia takut sapi kuning itu terhalang dan hanya bisa bergerak secara keseluruhan. Kemudian, Raja Keledai dan Raja Elang Emas yang terluka parah menghindar ke kiri dan kanan di lembah untuk menghindari sinar energi yang turun dari langit. Pada saat ini, dinding gunung di semua sisi runtuh, seperti gunung dan laut yang meledakkan tanggulnya, secara bertahap tenggelam di sini. Astaga, pada saat ini, Chu Feng menarik tombak hitam di tanah dan melemparkannya dengan keras. Itu berubah menjadi kilat hitam dan melesat ke udara. Raja Elang Laut berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, namun, salah satu sayapnya tertusuk dan setengahnya hancur.
Ia sangat kesakitan. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak bernyanyi, mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara yang jauh. Raungan, Chu Feng meraung. Ia tidak ingin melepaskannya. Ia berlari dengan kecepatan tinggi dan mengejarnya di tanah. Raja burung telah melarikan diri dan berani kembali untuk menyakiti sapi kuning, yang membuatnya marah. Chu Feng seperti memiliki api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Ia terlalu cepat. Ia bergegas naik gunung dan lepas landas dari puncak gunung. Ia akan mengejar Raja Elang Shanghai secara langsung. Elang laut mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Ia sangat takut. Ia belum pernah melihat orang secepat itu dan dapat mengejarnya. Turun! Chu Feng berteriak dan menawarkan pedang terbangnya. Ia membubung ke langit dan menerobos tubuh Raja Elang Laut, membuatnya mengerang dan jatuh dengan keras. Pada saat yang sama, Chu Feng juga bergegas ke titik tertinggi di langit, dan kemudian ia akan jatuh. Dia mengayunkan pisau panjangnya dengan keras, dan sinar energi itu membumbung tinggi. Puff! Akhirnya, Raja Elang Laut menjerit dan meratap, dan ditebas di langit oleh Chu Feng. Tubuhnya hancur, dan tubuhnya jatuh bersama hujan darah. Di hutan pegunungan, dua ahli keluarga laut yang mengepung ular putih telah menyaksikan pertempuran tadi. Mereka berhati dingin, secara khusus, melihat bahwa Chu Feng melonjak seperti dewa iblis, dia akhirnya memotong Raja Elang Laut dengan pisau. Mereka semua pucat karena ketakutan. Kedua tuan itu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manusia ini mengerikan. Dalam kesan mereka, hanya orang-orang pemberani seperti Poseidon Tiger yang memiliki cara ini. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dua ahli keluarga laut yang mengepung ular putih telah menyaksikan pertempuran tadi. Mereka berhati dingin, khususnya, melihat Chu Feng melonjak seperti dewa iblis, dia akhirnya memotong Raja Elang Laut dengan pisau. Mereka semua pucat karena ketakutan. Kedua tuan itu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manusia ini mengerikan. Dalam kesan mereka, hanya orang-orang pemberani seperti Poseidon Tiger yang memiliki cara ini. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dua ahli keluarga laut yang mengepung ular putih telah menyaksikan pertempuran tadi. Mereka berhati dingin, khususnya, melihat Chu Feng melonjak seperti dewa iblis, dia akhirnya memotong Raja Elang Laut dengan pisau. Mereka semua pucat karena ketakutan. Kedua tuan itu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manusia ini mengerikan. Dalam kesan mereka, hanya orang-orang pemberani seperti Poseidon Tiger yang memiliki cara ini. Ada sedikit masalah dengan botol angkasa di bab sebelumnya. Itu direvisi pada saat pertama. Sejumlah kecil orang yang membalik buku dengan cepat melihatnya. Kedua ahli keluarga laut itu benar-benar ketakutan. Pria itu sangat mengerikan sehingga dia memotong Raja Elang Laut dengan pisau di udara. Dia sama beraninya dengan para dewa. Mereka melarikan diri dalam sekejap tanpa melihat ke belakang. Anda tahu, ini adalah dua tuan yang mematahkan 6 belenggu. Mereka sangat ketakutan. Dapat dilihat betapa perang tadi menyentuh mereka. Di lembah, dinding gunung yang runtuh mengubur area yang luas, dan batu-batu besar berguling. Raja keledai itu mengumpat dan bersumpah. Dia dipukuli sampai hitam dan biru, dan beberapa luka sebelumnya pecah dan berdarah. Untungnya, sinar energi yang dihantam oleh Raja Elang Laut dihindari olehnya. Raja Elang Emas layu, dia baru saja terkena pukulan keras. Awalnya, satu sayapnya patah. Sekarang dia tidak bisa terbang sama sekali. Untungnya, mereka tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Baru saja, Raja Keledai mencoba yang terbaik untuk menjaga botol angkasa tetap stabil meskipun dia bersembunyi. Dia tidak membiarkannya bergetar, karena takut akan memengaruhi sapi kuning di dalamnya. Bang! Di kejauhan, tubuh Raja Elang Laut jatuh, yang membuat hutan pegunungan bergetar hebat lagi, dan tanah diwarnai merah. Dengan suara mendesing, Chu Feng muncul dan datang ke lembah yang bobrok. Dia sedikit gugup dan khawatir tentang masalah sapi kuning. Raja Keledai menunjukkan keahliannya pada saat pertama dan membiarkan Chu Feng melihat wajah dan hidungnya. Dia berkata bahwa dia terus-menerus dihantam oleh puluhan ribu kilogram batu besar, tetapi tangannya sangat stabil dan sapi kuning itu baik-baik saja. Chu Feng mengambil botol Yujing dan dengan hati-hati melepaskan calo. Sungguh mengerikan melihat pori-porinya dipenuhi darah dan matanya tertutup. Chu Feng mengalaminya sendiri.
Terlalu sulit untuk merobek rantai di tubuhnya sendiri. Dia khawatir tentang keadaan sapi sekarang. Bagaimanapun, mereka terlalu mudah untuk mengambil risiko. Tidak diragukan lagi bahwa sapi-sapi itu menjalankan metode pernapasan khusus, berkonsentrasi, hampir terisolasi dari dunia luar, dan keinginan spiritual mereka hampir tertutup sendiri. Chu Feng dengan hati-hati mengirimkan suara dan ingin membangunkannya. Jangan berusaha keras. Namun, sapi tampaknya tidak sadarkan diri. Chu Feng berpikir, dan juga mengoperasikan metode pernapasan misterius. Keduanya diturunkan dalam satu garis terus-menerus, dan denyut energinya sama. Akhirnya, si calon merespons dan perlahan membuka matanya. Dia tahu apa yang telah terjadi. Gas darahnya secara bertahap tertahan, dan energinya yang gelisah menjadi tenang. Dia mendesah, itu berbahaya. Dia begitu berhasrat untuk sukses sehingga dia begitu terlibat sehingga dia hampir menyebabkan masalah besar. Pada analisis terakhir, dia terlalu mudah untuk terburu-buru melewati umpan yang begitu sombong. Selain itu, dia hampir kalah tadi. Puff, sapi itu batuk seteguk darah dan masih terluka. Tubuhnya bergetar dan langsung jatuh ke belakang. Ini membuat Chu Feng takut. Dia segera membantunya. Apakah dia melukai fondasinya? Itu tidak baik. Bahkan Raja Keledai sangat gugup dan khawatir tentang nasib buruk sapi kuning. Aku baik-baik saja. Aku akan mengolah diriku sendiri. Untungnya, aku bangun. Kalau tidak, jika aku benar-benar ingin pergi jauh ke kegelapan, sesuatu yang besar mungkin terjadi. Sapi-sapi itu takut. Pada saat ini, lolongan sapi hitam besar mengejutkan Chu Feng dan berpikir bahwa musuh yang kuat akan datang lagi. Pergi dan selamatkan orang-orang. Sapi hitam besar itu akhirnya bergerak dan berlari ke lembah yang runtuh. Dia sangat cemas dan berteriak Chu Feng untuk menyelamatkan harimau timur laut. Pada saat ini, bangau putih dari Istana Pedang Sushan juga menarik napas dan memasuki lembah. Selain itu, ular putih juga datang. Mereka terluka parah dan perlu istirahat. Chu Feng memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada mereka dan ingin tahu cerita di dalam, tetapi melihat ekspresi cemas banteng hitam besar, dia dengan cepat memintanya untuk menunjukkan arah untuk menyelamatkan orang-orang. Di sana, aku mendengarnya mengaum belum lama ini, tetapi sekarang sudah tenang. Kamu tunggu di sini, hati-hati. Chu Feng melompat dengan keras, membawa pisau panjang yang cemerlang dan bergegas puluhan mil jauhnya untuk meningkatkan kecepatannya semaksimal mungkin. Hutannya rimbun, tetapi di beberapa daerah, pohon-pohon besar telah tumbang, dan banyak tempat yang tandus. Tampaknya mereka telah dihantam oleh meteorit dan suhu telah menyebabkan pencairan dan kristalisasi tanah yang berlubang. Ini disebabkan oleh duel makhluk tingkat raja. Hati Chu Feng hancur. Dia berlari hampir 100 mil dalam satu tarikan napas. Dia melihat sedikit bulu harimau timur laut di jalan. Tampaknya itu terluka. Kali ini, harimau Amur jarang memiliki tulang punggung dan tidak berkhianat. Itu bertarung dengan sengit dengan orang-orang laut dan menarik musuh yang kuat untuk para calo, yang mengejutkan Chu Feng. Sekarang dia tahu harimau itu terluka parah, dia sedikit cemas. Akhirnya, ketika melacak hampir 200 mil, Chu Feng mendengar auman harimau. Chu Feng melintasi pegunungan. Setiap kali dia melompat, dia akan melompati puncak gunung. Dia sudah dekat. Akhirnya, dia sedikit lega. Setidaknya harimau timur laut itu tidak mati. Itu tidak mudah. Dia juga mengalami masa sulit. Dia telah bertarung dengan orang-orang sampai sekarang. Chu Feng mengubah pandangannya tentangnya. Dia selalu merasa bahwa harimau itu tidak memiliki temperamen raja binatang buas dan terlalu tidak bermoral. Di kejauhan, harimau itu mengaum keras. Namun, Chu Feng segera tertegun, dan ekspresi di wajahnya menegang. Karena dia mendengar suara harimau timur laut meraung dan berteriak. Berhentilah bertarung dan menyerah. Saya yakin dan memutuskan untuk menyerahkan rahasia itu dan tidak bertarung lagi. Raja siap untuk menyerah dan bersekongkol dengan keluarga laut. Hentikan cepat, saya punya teman dengan kalian orang Hai. Saya bertemu banyak raja di Jiangqi. Saya mengandalkan kalian berdua, apakah Anda mendengar saya? Tuan, saya ingin menyerah. Chu Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Harimau itu benar-benar sulit diubah. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah. Dia memohon untuk tidak menyerah kepada orang lain. Namun, dua orang kuat dari kebangsaan Hai jelas tidak ingin memperhatikannya dan bertekad untuk menyelesaikannya.
Tidakkah kamu lihat aku mirip dengan harimau Poseidon? Aku punya hubungan darah. Kalian berdua bajingan menyinggung martabat keluarga kami. Sial, jika kau bertemu dengan dua orang bodoh, kau tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kau tidak dapat berkomunikasi. Apakah kau membiarkan orang hidup? Tolong, siapa yang akan menyelamatkan raja? Harimau timur laut melolong. Chu Feng tidak bisa melihatnya lagi. Dia berjalan keluar dari hutan dan bergegas ke daerah kosong. Gencatan senjata, aku akan membawamu untuk menemukan Chu Feng. Aku tahu di mana dia. Aku akan menjualnya padamu. Harimau timur laut berteriak. Pamanmu. Wajah Chu Feng mati rasa dan muncul tepat di tepi medan perang. Oh, sial. Ketika harimau Amur melihatnya, dia berteriak dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia menggosok dengan keras untuk memastikan dia benar. Aduh, itu seperti serigala yang melolong, berteriak dan melompat. Saudaraku, kau akhirnya muncul. Datang dan bunuh musuh dengan cepat. Bajingan-bajingan ini telah kubunuh. Mereka lemah dan rentan. Aku akan menyerahkan mereka padamu selanjutnya. Harimau timur laut Sayazi berlari liar dan berlari ke arah ini. Apakah kau tidak akan menjualku? Chu Feng berkata dengan wajah hitam. Harimau timur laut hampir menangis. Hal semacam ini ditemukan. Ia buru-buru menjelaskan, apakah aku orang seperti itu? Aku tidak melakukan itu. Aku hanya mengulur waktu dan bermain dengan dua bajingan dari keluarga laut. Sebenarnya, Chu Feng tidak memiliki kesan buruk padanya kali ini. Jika harimau timur laut benar-benar membelot, ia hanya akan memimpin dua orang laut yang kuat untuk menangkap ternak. Kali ini, untuk menjaga para calo, ia mengambil inisiatif untuk membawa pergi dua ahli dari kebangsaan Hai. Di seberangnya, keduanya memiliki rambut hijau, bahkan kulit mereka, dengan kilau hijau dan metalik. Aku katakan padamu, kedua bajingan ini terlalu kuat untuk bergerak. Harimau timur laut mengingatkan. Kiang, cahaya dingin dari pisau panjang Chu Feng bersinar. Dia menyeret senjata tajamnya ke depan dan sama sekali tidak takut. Senjata Raja Hiu Putih. Pada saat ini, kedua tuan itu akhirnya bergerak dan menunjukkan rasa takut mereka. Namun, mereka bergerak dan tidak bergeming. Boom, salah satu dari mereka menyerang secara langsung dan meledak, gemetar bersama Chu Feng. Ketika suara ledakan terdengar, Chu Feng memotong pisau dan menebasnya pada seseorang. Percikan api memercik kemana-mana, tetapi dia terkejut karena pisau itu tidak terbelah. Orang lain juga bergerak, berubah menjadi cahaya hijau, dan bertarung dengan Chu Feng. Dasar bajingan, Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Ternyata harimau timur laut tidak hanya mengumpat, tetapi kedua monster itu adalah kura-kura. Orang biasa benar-benar tidak bisa menggerakkan pertahanan dua kura-kura. Cangkang kura-kura itu sangat kuat. Harimau timur laut berteriak di belakang, saya dikejar dan dibunuh sebelumnya, dan kekuatan saya sangat rusak, jadi kekuatan tempur saya menurun tajam, kalau tidak saya akan membunuh kedua bajingan ini. Chu Feng menjalankan metode pernapasannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memotong cangkang kura-kura itu. Ada kabut putih di antara mulut dan hidungnya, dan pori-porinya bersinar. Bunuh. Chu Feng berhenti minum, dan cahaya pisau panjang di tangannya menjadi semakin terang. Pergi. Kedua kura-kura itu merasakan firasat buruk dan berbalik serta lari. Kemana harus pergi? Chu Feng minum. Harus dikatakan bahwa kedua kura-kura itu sangat luar biasa dan kecepatan mereka luar biasa, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri jika terjadi pada Chu Feng. Setelah tertangkap, itu adalah pertarungan dan tabrakan lainnya. Akhirnya, pisau panjang terang Chu Feng mengeluarkan sinar cahaya yang mengerikan, membelah seorang pria menjadi dua, berdarah, dan berubah menjadi tubuh kura-kura. Aku bertarung denganmu, teriak yang lain. Kali ini, Chu Feng lebih bertekad, acuh tak acuh dan kejam. Dia melakukan yang terbaik untuk memotong lebih dari 10 pisau, dan akhirnya membunuh kura-kura yang tersisa. Harimau timur laut cukup terkejut. Itu tidak terlihat dalam beberapa hari. Kekuatan Chu Feng telah meningkat pesat. Dia membunuh kedua kura-kura yang tidak kebal wang-wang. Benar-benar mengejutkan. Bisakah kamu menjadi biksu dalam beberapa hari? Lain kali aku juga akan pergi ke kuil Dalin untuk makan cepat dan melantunkan Buddha. Harimau Amur bergumam. Namun, setelah menyingkirkan krisis, dia cukup senang dan bertanya bagaimana Chu Feng datang dan orang-orang kuat apa yang dia temui. Aku katakan padamu, aku punya keluarga yang sangat kuat. Siapa nama harimau Poseidon?
Kamu harus berhati-hati. Itu sangat berbahaya. Harimau timur laut mengingatkan. Laut, daratan, kerabat apa yang kamu kenal? Chu Feng menyipitkan matanya. Mereka bergegas kembali ke lembah dan bergabung dengan ternak. Chu Feng memiliki banyak keraguan dan ingin bertanya kepada mereka. Kali ini, para ahli di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan Laut Utara bergabung untuk menghadapi kita. Dapat dikatakan bahwa ada banyak ahli. Bangau Putih itu mendesah. Pada hari-hari awal, Black Hawk dan orang kuat dari keluarga Laut Bermata Tiga, Qianyu, datang dari Laut Cina Selatan. Kali ini, Aliansi Tiga Lautan, bersama-sama. Sekarang para ahli di 3 wilayah laut bersekutu dan muncul bersama-sama. Mereka sangat kuat. Kita memiliki orang-orang di daratan yang berlindung di klan laut dan mengadu domba kita. Bangau Putih dari Istana Pedang Sushan berkata dengan nada yang sangat positif. Ketika mereka pertama kali mendaki Gunung Longhu, orang-orang laut dan makhluk-makhluk di darat bekerja sama, tetapi mereka juga bentrok dari waktu ke waktu, dan permusuhan di antara mereka sangat kuat. Awalnya, setelah berdiskusi dengan kekuatan besar di darat, mereka siap untuk menyiapkan penyergapan karena mereka menemukan medan alami dan ingin memperkenalkan orang-orang laut ke dalam. Akibatnya, beberapa makhluk di daratan pergi untuk menyampaikan berita, dan semuanya menjadi sangat buruk. Klan laut memiliki pembunuh besar, Tuan Tua Wudang, Raja Mastif dan yang lainnya. Apakah mereka masih hidup? Chu Feng bertanya, mungkin masih hidup. Kata Bangau, aku akan menyelamatkan mereka. Kata Chu Feng. Bangau Putih di Istana Pedang Sushan tidak tahu siapa yang membelot ke musuh dan memberitahu orang-orang laut. Ini berakibat fatal dan membahayakan para ahli daratan. Karena Anda tidak tahu siapa yang menjadi kutukan di sekitar Anda. Jadi kali ini, bahkan jika mereka dikepung dan ditekan serta diburu, sulit bagi mereka untuk melawan musuh bersama-sama. Mereka semua berjaga-jaga secara diam-diam karena takut diserang dan dibunuh oleh orang-orang di sekitar mereka. Chu Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ini bukan kabar baik. Kemudian dia memikirkan Raja Merak, Raja Jinwu dan Master Tinju Singi Su King, yang membuatnya curiga. Secara khusus, Su King berbaju putih pernah melakukan pertemuan pribadi dengan orang kuat dari keluarga Laut Bermata Tiga. Dia sangat dekat dan paling dicurigai. Raja Merak lolos dengan luka serius. Dia hampir mati dan hatinya terkoyak. Dia pernah menderita pukulan fatal dari pembunuh keluarga laut. Ular putih membuka mulutnya. Kondisinya tidak begitu baik. Tubuhnya terbelah dua. Sekarang ia hanya dipaksa untuk menyambung kembali. Butuh setidaknya beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Pegunungan di depan hangus menghitam, dan beberapa tempat mencair dan mengkristal karena suhu tinggi, seperti tanah keramik. Perang itu sangat sengit. Ada ahli di langit dan jauh di dalam hutan batu. Tentu saja, mereka yang bisa terjun jauh ke dalam perang di sini adalah yang terkuat di atas. Ledakan. Begitu mereka mendekat, ada energi yang mengepak seperti ombak, mengangkat batu seberat puluhan ribu kilogram di sekitar Chu Feng dan mereka ke udara. Medannya sangat terbuka dan pepohonannya relatif jarang. Itu adalah medan perang yang cocok untuk konfrontasi. Pemimpin Gunung Kongtong mengajarkan kura-kura gunung tua, burung bangau putih lainnya di Istana Pedang Sushan, dan pemimpin Istana Biou. Mereka semua terlibat dalam pertempuran berdarah. Semua orang berlumuran darah, yang sangat tragis. Ledakan, api membumbung tinggi. Seekor monyet laut membawa api biru untuk menyerang para ahli di darat, membakar satu-satunya pohon menjadi abu. Magma di tanah mengalir melintasi tanah, merah terang dan panas. Makhluk semacam ini sangat istimewa, terutama peninggalan kuno, dengan garis keturunan yang kuat dan ras yang sangat sedikit. Pedang itu meraung, dan gelombang lava naik ratusan meter tingginya dan menyapu ke langit untuk menggulung Bangau Putih. Itu, astaga, pedang itu seterang pelangi. Pemimpin Istana Pedang Sushan membuka mulutnya dan memuntahkan sepotong esensi seputih salju, yang diintegrasikan ke dalam pedang terbang itu untuk membuatnya kuat dan jatuh ke bawah. Gelombang magma langsung terbelah, dan monyet laut setinggi 2 meter itu tersandung. Ia berbalik, dan sisik perunggu di tubuhnya memercik dengan percikan api. Pertahanannya luar biasa, hanya sebagian darinya yang rusak dan menumpahkan darah. Bang! Di sisi lain, tinggi di udara, seekor hewan laut terbang seperti listrik, dengan cahaya guntur, terlalu cepat. Hewan laut bersayap itu tampak seperti serigala, tetapi ditutupi dengan paku-paku ungu. Ia bertabrakan dengan ROC bersayap emas. Ia terlalu kuat. Dalam sekejap, bulu emas itu layu dengan darah.
Ia jatuh dari ROC bersayap emas. Anda tahu, Raja ROC termasuk di antara 10 ahli teratas di Tanah Timur. Ia terluka, lawannya terlihat seperti serigala, tetapi tubuhnya ditutupi duri dan beberapa terlihat seperti landak. Ditambah dengan sepasang sayap mengerikan yang pernah memotong gunung, itu bahkan lebih aneh dan mengerikan. Masih ada uluran tangan, ada beberapa orang lagi yang meninggal. Seekor hewan laut meraung dan sebesar bukit. Itu tampak seperti anjing besar dengan mulut besar dan angin yang mencurigakan. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia akan menelan Chu Feng dan mereka semua. Dengan rasa takut akan penindasan, gigi tajamnya yang seputih salju lebih tinggi dari Chu Feng dan mereka. Pisau panjang terang Chu Feng memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti sungai bintang yang meledak. Itu sangat menyilaukan. Cahaya pisau energi itu melesat dan membelah mulut besar itu. Hewan laut itu, seperti anjing besar, bereaksi sangat cepat dan bergerak ke samping, hampir jatuh untuk menghindari pukulan tajam pisau panjang itu. Meski begitu, masih ada darah yang mengalir di mulutnya. Itu digosok oleh bilah pisau, dan bibir bawahnya robek, mengakibatkan luka yang dalam. Anjing besar, itu langsung tampak jelek. Dia pikir dia bertemu dengan kesemek yang lembut dan datang untuk membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa cahaya pisau akan melukainya? Tangguh, ayo kita bunuh dia. Itu menyapa 3 hewan laut yang tidak jauh. Sekarang, keuntungan terbesar dari keluarga laut adalah jumlah ahli jauh lebih banyak daripada yang ada di daratan. Sekarang beberapa orang kuat dari keluarga laut tidak berpartisipasi dalam perang dan sedang mempelajari labu hijau setinggi gunung. Wosh! Chu Feng tidak menunggu yang lain untuk berburu. Dia membuat gerakan yang menentukan dan mencoba yang terbaik untuk memecahkan anjing besar pada saat pertama. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk membunuh. Sekarang dia ingin bertarung, dia akan bertarung sampai akhir dan memimpin. Cahaya pedang seputih salju mekar di sini dan seterang mungkin. Chu Feng bergerak sangat cepat. Dia terus mengayunkan pedang, dan pori-pori daging menyemprotkan energi. Tubuhnya bersinar, seperti batas bawah dewa perang. Ah! Anjing besar, menjerit, karena dalam sekejap mata, manusia itu memotong ratusan pisau, yang terlalu mengerikan untuk dihentikan. Dalam sekejap, ada banyak bekas luka di tubuhnya, tulang berdarah dan dalam dapat terlihat di beberapa tempat, dan pisau hampir memotong tulang depannya. Raungan. Di kejauhan, hewan laut meraung, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dengan bau yang mengerikan, mereka bergegas untuk membantu anjing besar. Namun, Chu Feng tidak memberi mereka kesempatan. Pisau panjang yang terang itu menyilaukan. Dengan bunyi, puff ketika pisau ke-500 diayunkan, pisau itu memotong kaki besar di depan anjing besar itu dan jatuh ke tanah. Darah berdeguk dan menyembur seperti sungai. Ah! Anjing besar itu menjerit. Puff! Ketika pisau ke-5001 jatuh, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya Chu Feng yang mengejutkan. Dengan kilatan tajam dan percikan darah, kepala anjing besar itu terpotong dan terbunuh. Tubuhnya seperti bukit jatuh dengan suara gemuruh, dan debu di tanah mengalir deras, lalu darah mengalir keluar dari lehernya, seperti sungai kecil. Bunuh dia! Tidak jauh dari sana, beberapa orang Hai berteriak dengan marah, dan 3 ahli segera bergegas. Mereka tidak menyangka Chu Feng begitu berani dan membunuh orang ketika dia muncul. Mereka tidak hanya menyerang Chu Feng, tetapi juga seekor binatang laut menjulurkan cakarnya yang besar sepanjang lebih dari 10 meter untuk menangkap harimau timur laut dan yang lainnya. Harimau timur laut itu kesal, berubah menjadi dirinya sendiri, meraung dan bergetar bersama binatang laut itu. Banteng hitam besar membawa tongkat Zen dan siap memberikan pukulan yang tak tertandingi kapan saja. Dia telah menahan diri, karena jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh yang terkuat. Dia sedang melihat sasarannya. 2 ikan laut mengepung Chu Feng. Mereka menganggap udara sebagai lautan yang luas. Mereka secepat kilat. Mereka mendayung dengan kecepatan tinggi dari waktu ke waktu dan terus-menerus menyerang Chu Feng. Kiang-kiang. Chu Feng mengayunkan pisaunya ke arah 2 ikan laut. Tubuh mereka bersinar dan ditutupi dengan sisik ungu dan emas. Ketika mereka bertabrakan dengan bilah pisau, mereka mengeluarkan percikan api yang pekat. Mereka sangat tangguh. Yang terpenting adalah metode tubuh mereka. Mereka benar-benar seperti ikan yang berenang. Mereka meluncur seperti kilat di udara. Setiap kali,
Mereka memiliki ekor seperti bila untuk menyerang Chu Feng. Metode tubuh ini layak untuk dipelajari. Chu Feng menemukan bahwa lintasan lengkung yang dibuat oleh kedua ikan itu tidak hanya estetis, tetapi juga sangat praktis. Lintasan lengkung itu dapat menghindari musuh dan meningkatkan daya serang. Cara mereka mengerahkan kekuatan sangat istimewa. Pisau panjang Chu Feng dapat langsung melepaskan kekuatan di laut di kedua ujungnya. Namun, hanya itu. Angin Chu meletus secara menyeluruh, guntur di telapak tangan kiri bersinar terang, dan kilat yang pekat melesat keluar dalam sekejap, semuanya mengenai kedua ikan laut itu. Meskipun mereka kuat, tubuh mereka mandek, sisik mereka rontok, dan darah mereka bercucuran. Puff! Pada saat yang sama, Chu Feng mengayunkan pisaunya. Kali ini, metode tubuh kedua ikan itu tidak gesit. Mereka semua terputus, dan mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka. Mereka langsung memenggal kepala mereka dan jatuh ke tanah. Hal ini segera menyebabkan gangguan besar, dan semua orang hai ketakutan. 3 ahli tewas dalam sekejap, dan musuh melampaui harapan mereka. Semuanya bersiap untuk mundur. Chu Feng diam-diam berkomunikasi dengan para ahli di daratan dengan kekuatan spiritualnya dan memberitahu mereka bahwa ini adalah tanah pemurnian iblis. Mungkin ada evolusi kuno yang mengerikan di labu hijau yang akan segera keluar dari masalah. Akan sangat berbahaya untuk tinggal di sini. Beberapa orang terkejut dan menjawab bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan lawan mereka untuk sementara waktu. Orang-orang di sisi keluarga laut terlalu sulit untuk dihadapi, dan ada hewan laut yang dapat terbang ke langit, yang dapat mengejar mereka. Sekarang para ahli klan laut berada di mulut labu hijau, mencoba memetik buah dari pohon batu, tetapi mereka belum melakukan semuanya, jika tidak konsekuensinya akan lebih buruk. Yang terpenting adalah orang-orang di daratan ini telah dihantam parah oleh pembunuh besar, vitalitas mereka telah sangat rusak, dan mereka jauh dari kondisi puncak mereka. Di mulut labu hijau, gas darah meluap. Satu demi satu, dan mesin udara yang dikirim keluar mengganggu. Bahkan orang-orang laut merasa ada yang tidak beres. Namun, masih ada sekelompok ahli yang tinggal di Hulu Zui dan secara paksa mendekati pohon batu, tetapi ada energi tak terlihat yang menghalangi mereka di area ini. Bunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Baik di atas maupun di bawah labu, orang-orang kuat dari kebangsaan Hai memperhatikan Chu Feng dan merasa bahwa dia adalah ancaman. Mereka berangkat satu demi satu untuk mengepung dan menekannya. Chu Feng berjalan di sekitar labu hijau dan melihat seseorang bertarung di kejauhan di sisi lain. Orang tua hitam besar, kami juga siap untuk menyerbu labu hijau dan mengambil beberapa buah pemurnian iblis. Kata Chu Feng. Biarkan sapi hitam besar mengikutinya dan bersiap untuk meluncurkan pembunuh besar. Mulut labu tempat para ahli sangat kuat, adalah yang terbaik. Raungan, pada saat yang sama, harimau Amur menjadi gila dan membagi kemenangan dengan lawan itu. Sekarang ia berada dalam kondisi puncaknya. Musuh yang ditemuinya tidak terlalu kuat. Puff, ia mencabik binatang laut itu menjadi 2. Maju, maju. Chu Feng harus membunuh labu hijau itu terlebih dahulu. Memurnikan buah iblis sangat penting. Jika Anda dapat memenangkan 2 atau 3, Anda dapat memulihkan vitalitas para ahli di daratan ini dan mengubah situasi saat ini. Namun, ada beberapa kesulitan. Sekelompok orang Hai berkumpul di sana dan hanya memetik 3 atau 4 buah. Ada kekuatan tak terlihat di Hulu Zui. Ledakan, angin Chu menghancurkan yang layu dan dekaden. Sepanjang jalan, ia mengguncang beberapa orang kuat dari keluarga laut dan menyerbu labu dengan kuat. Siapa yang berani menjadi liar? Salah satu orang di sini berhenti minum. Ini adalah pria berambut coklat. Tingginya sekitar 180 cm. Kulitnya perunggu dan kuat. Ia melihat ke bawah dan mencibir, mati. Ledakan. Ia mengangkat tangannya dan langsung menekannya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Tangannya melesat dan jatuh dalam sekejap, memancarkan cahaya energi yang mengerikan, seperti tangan Sang Buddha, untuk menekan setan. Orang-orang kuat lainnya dari klan laut kagum padanya. Anda dapat merasakan dari mata Anda bahwa pria ini adalah tokoh teratas di klan laut. Bang! Chu Feng minum. Pisau panjang di tangannya terang dan kecemerlangannya tak tertandingi. Cahaya pisau seputih salju melesat naik 100 meter untuk bertemu dengan tangan emas muda itu. Ledakan. Ada ledakan besar, pisau itu meledak dan energinya meluap. Kemudian, dengan bunyi klik, pisau panjang yang cemerlang di tangan Chu Feng meledak. Itu adalah senjata dari Raja Hiu Putih tingkat atas,
tetapi langsung dihancurkan oleh telapak tangan emas pucat itu. Chu Feng sangat gembira. Dia tahu bahwa ketika dia bertemu dengan orang yang kuat, dia adalah ahli yang tak tertandingi dari keluarga laut dan salah satu yang terkuat di ruang ini. Bang! Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar itu. Di antara keduanya, terjadi badai, dan kemudian cahaya yang menyilaukan pecah, seperti meteorit yang menghantam bumi, menerangi langit dan bumi, dan memancarkan atmosfer yang merusak pada saat yang bersamaan. Chu Feng merasa lengannya mati rasa dan tinjunya sakit. Telapak tangan emas pucat itu terlalu kuat, seperti iblis Buddha, hanya ganas dan sombong, ini sedikit menarik. Di mulut labu, pemuda berambut coklat itu berkata bahwa kulit perunggunya menjadi semakin berkilau. Dia menunduk dan berkata, naiklah dan mati. Pada saat ini, harimau timur laut, banteng hitam besar, dan yang lainnya berbulu. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Chu Feng, tetapi sekarang dia bertemu dengan lawan yang mengerikan. Pria ini menghancurkan pisau panjang Sue Liang dengan tangan kosong. Seberapa keras telapak tangan itu? Chu Feng menaiki labu hijau dan berkata dia akan mengambil beberapa buah penyulingan obat. Hanya dengan membiarkan beberapa ahli di daratan pulih ke puncak, dia dapat menerobos dan membunuh mereka dengan lebih baik. Hah! Tiba-tiba, dia bersemangat. Karena ketika dia mendekat, dia baru saja melihat pemandangan yang tidak normal di mulut labu, di mana gas darahnya tipis dan lebih kaya. Dan saat ini, dia melihat seorang wanita dengan kepala muncul dari mulut labu. Meskipun wajahnya pucat, dia memiliki penampilan yang tak tertandingi. Hanya sesaat, Chu Feng tampak linglung. Di satu sisi, pihak lain memiliki wajah yang cantik, tetapi itu hanya membuatnya sedikit terganggu. Hal terpenting adalah fluktuasi energi yang tak terlihat, yang membuatnya berdebar-debar dan kagum. Pikirannya hampir dirampok. Ini adalah keindahan yang langka di zaman kuno. Keindahannya hampir tidak nyata, tetapi juga membuat orang merasa sangat berbahaya. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali dan ingin menjauh darinya. Sekelompok orang dari suku Hai tiba-tiba merasakan kesedihan. Mereka semua berbalik dan menatap Hulu Sui. Namun, pada saat seperti itu, semuanya kosong. Wanita pucat itu menghilang dan kembali ke labu. Hanya gas darah yang menggulung. Rambut dingin Chu Feng berdiri tegak. Dia yakin itu bukan ilusi tadi. Memang ada kecantikan yang tak tertandingi. Kecuali karena kurangnya warna darah, penampilannya sempurna. Dia percaya bahwa ini adalah sosok yang kuat di antara para evolusionis kuno. Kalau tidak, mengapa dia hidup sampai sekarang di tanah pemurnian iblis? Faktanya, harimau Amur juga ditekan. Mereka hanya merasakan bunga di depan mereka dan pandangan sekilas, yang menyeramkan dan, tentu saja, menakjubkan harimau dewa laut. Chu Feng tidak berani bersikap ceroboh terhadap binatang laut, karena dia sudah terlalu sering mendengarnya di sepanjang jalan. Dia adalah salah satu ahli keluarga laut terkuat. Dia dikenal karena kekuatan tempurnya yang ekstrim. Bahkan makhluk sekuat Raja Hiu Putih hanya dihargai olehnya, dan tidak diperlakukan sama. Sepanjang jalan, saya mendengar terlalu banyak rumor tentangnya. Misalnya, seekor bama putih di Istana Pedang Sushan hampir terkoyak olehnya, jantung penguasa Istana Yuxu tercabut olehnya, lengan penguasa Istana Bajing terkoyak olehnya, dan bahkan tanduk di kepala sapi hitam besar terpotong oleh sinar energi yang ditembakkan secara acak dari jarak jauh. Jika bukan karena sapi kuning dan sapi hitam besar, mereka pasti sudah dibantai saat itu. Harimau Poseidon emas ini terkenal dan kuat. Sekarang salah satu cakarnya jatuh dan membuat udara meledak, karena dia hampir mengejar Chu Feng dalam hal kecepatan saja, belum lagi kekuatannya. Perlu dicatat bahwa Chu Feng memiliki komunikasi kaki dewa. Bang! Chu Feng meraung dan berusaha sekuat tenaga menggunakan tinju ajaib sapi dan tinju ajaib jiao. Kedua teknik tinju itu digabungkan menjadi satu. Kekuatannya melonjak. Dia mengguncang harimau dewa laut. Ledakan. Seluruh gunung yang menjulang tinggi itu langsung meledak. Angin turun, dan harimau dewa laut berdiri di atas gunung. Pukulannya menghantam dengan keras. Segel tinju itu bertabrakan dengan cakar emas, dan sinar energi yang menakjubkan pun meledak. Pada saat ini, Chu Feng tidak memiliki keraguan. Namun hasil akhirnya adalah mereka berbagi sama rata. Terjadi ledakan besar, dan satu orang dan satu harimau terbang terbalik. Dengan cahaya energi yang terang, kedua pria kuat itu tampaknya diselimuti oleh matahari untuk melindungi diri mereka sendiri.
Pada saat ini, harimau timur laut datang dan bergerak cepat. Dia memeluk Raja Mastif yang tergantung di dinding gunung dan batuk darah lagi dengan ledakan besar itu, dan melarikan diri dengan desiran. Adapun Raja Keledai, dia menendang putranya. Sambil memarahi ibunya, dia membawa pergi penguasa istana Bajing dengan lengannya yang patah. Dia menahan dampak energi dari dentuman besar itu. Dia batuk darah. Alasan mengapa dia begitu ganas dan berani menyelamatkan orang adalah karena dia merasakan manisnya dan membunuh bagian terdalam dari ruang ini bersama Chu Feng. Mereka mengambil risiko bersama dan mengalami ujian hidup dan mati. Hasilnya, dia mewarisi metode pernapasan guntur yang hebat. Dia merasa sangat baik mengikuti Raja Iblis Besar Chu. Sekarang biarkan dia menyelamatkan orang. Secara alami, dia mengambil tindakan segera tanpa menunda-nunda. Dengan karakter tulangnya yang lembut, dia pasti tidak berani mengambil risiko seperti itu sebelumnya. Metode pernapasan guntur yang hebat itu luar biasa, tetapi sekarang ini hanya metode yang tersisa. Chu Feng dan sapi tidak takut bocor. Sebenarnya, Chu Feng dan Huang Niu telah membuat keputusan sejak lama. Setelah itu, mereka harus bergandengan tangan dengan lama tua untuk pergi ke kuil kuno misterius di bawah puncak salju besar di Himalaya untuk menemukan Dharma. Sapi menduga bahwa itu mungkin tempat terpenting bagi agama Buddha di bumi. Mungkin ada petunjuk tentang metode pernapasan guntur yang hebat, atau bahkan warisan yang lengkap. Karena meskipun tempat itu terkubur oleh salju tebal, ada guntur dari waktu ke waktu. Saat ini, baik Raja Mastif dan Kepala Istana Bajing berada di ujung kekuasaan mereka. Mereka akan segera mati. Mereka terluka parah dan organ dalam mereka terkoyak. Raja Mastif dan Tuan Istana Bajing berlumuran darah. Setelah dibawa keluar dari medan perang, sapi memecahkan buah batu seukuran kepalan tangan dan membiarkan mereka mengambil setengahnya. Efeknya luar biasa. Energi dan semangat mereka pulih dengan cepat, dan bahkan luka-lukanya menggeliat dan sembuh. Harimau Dewa Laut memiliki senjata pembunuh yang besar, dan Chu Feng juga membawa kertas arhat emas, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Mereka menaruh kepala mereka di atasnya. Ledakan, mereka sangat terkejut oleh Chu Feng. Tuan tua itu bahkan mematahkan lengannya. Dia lemah dan kuat, dia mendukung dengan keras dan tidak langsung kalah. Orang tua itu sedang berlatih Taiji Chuan. Dia terlihat lemah dan lemah, tetapi dia terus menyelesaikan situasi pembunuhan dan mempertahankan vitalitasnya. Untuk sementara waktu, sulit bagi lawannya untuk membunuhnya. Namun, dia sangat menderita. Ada beberapa lubang darah di tubuhnya, yang jelas ditusuk oleh tentakel gurita. Saat ini, Raja Gurita adalah manusia, tetapi dia memiliki 8 lengan. Dia tinggi dan memiliki kaki. Ketika 8 lengan keluar bersama-sama, gunung-gunung bergemuruh dan energinya sangat besar dan menakjubkan. Bunuh. Chu Feng membunuh dan minum seperti kuda surgawi di langit, langsung mengenai Raja Gurita. Pada saat ini, lonceng emas muncul di luar tubuhnya. Menghadapi monster berlengan 8 itu, dia merasa bahwa tinju Xingyi adalah yang paling efektif untuk membentuk penutup lonceng emas. Benar saja, begitu dia mendekat, pria besar itu menggerakkan ke-8 lengannya bersamaan dan memukul maju. Jam besar itu meraung dan berdenting. Tetua, jangan khawatir, aku datang. Segel tinju Chu Feng pecah, membuka Raja Gurita, memblokirnya di sana dan memisahkannya dari tuan tua itu. Kemana harus pergi? Harimau Poseidon meraung, dan turun. Sialan kalian berdua. Chu Feng membuka Raja Gurita dan menyambut Harimau Dewa Laut. Ketika dia mengayunkan tinjunya, pedang terbang itu juga dikorbankan, dan kecemerlangannya sedang mekar penuh. Pada saat yang sama, Harimau Timur Laut tiba, membawa tuan tua itu kembali dan membiarkannya memakan buah pemurnian iblis. Ki vital tuan tua itu sangat lemah dan matanya redup. Tetapi ketika dia melihat bahwa Chu Feng begitu berani dan berlatih tinju Xingyi ke tingkat ini, matanya menunjukkan kecemerlangan dan sangat menghargainya. Di tengah udara, Chu Feng menggunakan tinju Xingyi dan tinju sihir Jiao dan tinju sihir lembu untuk menyerap energi antara langit dan bumi, dan tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Dia bertarung dengan 2 orang kuat dan bertabrakan dari waktu ke waktu, yang mengejutkan keluarga laut. Bahkan para ahli di darat terkejut dan merasa bahwa potensinya luar biasa. Boom, mati. Akhirnya, banteng hitam besar itu melesat dan mengkhawatirkan bahaya Chu Feng, karena tidak satu pun dari 2 orang kuat itu yang lebih lemah dari Chu Feng dan kekuatannya terlalu kuat.
Dia menggunakan tongkat Zen-nya dan meledakkannya. Sayangnya, baik Poseidon Tiger maupun Octopus King sedang berjaga-jaga. Mereka menghindarinya untuk pertama kalinya dan bergegas keluar dari kejauhan. Itu rusak. Ayo pergi. Saat itu, sapi-sapi itu berteriak dan tampak sangat cemas. Di kejauhan, labu hijau setinggi gunung itu bergetar, seperti meledak, dan ada semburan guntur yang mengerikan di dalamnya. Pada saat yang sama, hulu Zui seperti letusan gunung berapi, dan gas darah mengalir langsung ke langit. Ayo pergi, orang hebat dari para evolusionis kuno akan datang. Sapi-sapi memperingatkan bahwa karena segelnya hampir pecah, segel itu tidak dapat dihentikan pada langkah ini. Jelas bahwa beberapa makhluk di dalam labu hijau masih hidup dan belum ditempa sampai mati. Begitu wanita yang menakjubkan itu lahir, Tuhan tahu kejadian-kejadian menggemparkan apa yang akan terjadi padanya. Setelah pembaruan, tidurlah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan labu hijau setinggi ribuan kaki itu terhuyung-huyung di sana. Gas darah menyembur keluar seperti magma yang menerobos langit. Pergerakannya terlalu besar, dan ada retakan besar di bumi, yang menyebar puluhan mil jauhnya. Adegan ini sedikit menakutkan, seperti kiamat. Luo Tian, apakah kamu ingin kami menguburmu? Pada saat ini, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, ada ketidakpuasan di dalam keluarga laut. Beberapa orang kuat ingin berbalik melawan Luo Tian, Raja Orang Laut. Karena dialah yang menyebabkan segalanya. Dia menjadi gila dan mengayunkan pedang hijau dan emas di tangannya untuk mendekati mulut labu, mematahkan kekuatan tak terlihat dan mengambil lampu hijau. Semua orang punya firasat buruk. Mungkin ada perampokan besar di sini. Pergi. Chu Feng berteriak pada ternak dan meminta mereka pergi dulu dengan tuan tua itu. Setelah dia datang, dia bertarung dengan harimau dewa laut dan Raja Gurita. Aku akan menemanimu. Sapi hitam besar itu berteriak. Dia memecahkan buah batu, mengeluarkan sepotong daging merah terang dan harum darinya, dan memakannya lagi. Sambil memegang tongkat Zen, dia siap untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan di sini dan bertarung sampai akhir dengan klan Hai. Tidak, kalian semua pergi. Chu Feng menolak. Tidak peduli seberapa larutnya, beberapa orang tidak dapat pergi, dan dia memiliki kecepatan yang ekstrim dan tidak takut. Pada saat yang sama, dia juga memiliki senjata pembunuh yang besar, yaitu kertas arhat emas terakhir. Jika dia dikorbankan pada saat kritis, itu akan cukup untuk menahan senjata pembunuh besar dari keluarga Hai. Mau pergi? Aneh, kalian semua meninggalkan hidupku, aku tidak ingin pergi tanpa membunuhmu. Harimau Dewa Laut meraung dan sangat ganas. Ketika ingin membunuh Raja Mastif dan penguasa Istana Bajing, itu dihalangi oleh angin Chu. Kemudian, itu bertarung dengan Chu Feng. Tanpa diduga, itu tidak saling membunuh dengan kuat, tetapi membiarkan Chu Feng menyelamatkan Tuan Tua Gunung Udang. Di mata Harimau Dewa Laut, ini adalah provokasi. Seorang teran muda telah berulang kali menyelamatkan orang-orang di bawah tangan mereka, bertarung dengan mereka, dan mencoba melarikan diri dengan lancar. Kalian semua akan mati. Harimau Dewa Laut meraung. Itu emas, dengan sisik padat dan garis-garis halus. Itu memiliki rasa kekuatan yang tak tertandingi. Sayapnya menghantam langit, seolah-olah akan merobek langit. Dengan nyala api emasnya, seperti meteorit yang menghantam bumi, ia menukik turun dari ketinggian ribuan meter dan membunuh angin Chu. Pada saat ini, Chu Feng sedang bertarung melawan Raja Gurita. Darahnya mendidih dan menghabiskan kekuatannya. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak bisa mentolerir harta apapun. Harimau Poseidon terbunuh hingga 5 kali kecepatan suara. Ia menukik turun dari ketinggian. Dengan bantuan inersia dan daya ledaknya yang tak tertandingi, ia membunuh daging Chu Feng. Di kejauhan, baik manusia laut maupun makhluk di darat terkejut. Cakar besar Harimau Dewa Laut hampir memutar kekosongan, cahaya keemasan meletus, dan energi meledak seperti semburan gunung. Ledakan, ia jatuh seperti ini. Cakar harimau emas belum menyentuh Chu Feng, dan energi yang mengalir menyebarkan gunung-gunung di bawah. Bas, dong, gunung-gunung di bawah tersapu oleh energi, langsung terkoyak, dan kemudian kedua puncaknya terkoyak dan hancur. Pemandangannya menakjubkan. Dapat dibayangkan bahwa serangan ganas Harimau Dewa Laut kali ini begitu dahsyat hingga ingin membunuh Chu Feng. Kapan? Benar saja. Ketika cakar harimau benar-benar turun, bahkan bentuk dan makna penutup lonceng emas yang dioperasikan oleh Chu Feng tidak terhalang. Tahukah kamu,
Sekarang ada 7 wujud sejati, yang dicap di dinding jam, yang jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung dengan Qianyu, Raja Jinwu, dan yang lainnya. Namun sekarang dengan sekali klik, dinding jam itu robek, dan cakar harimau menusuk dan menembus bentuk dan makna penutup lonceng emas. Cahaya dingin bersinar dan cahaya keemasan menyilaukan. Pukulan ganas harimau Poseidon tak terkalahkan. Bentuk, makna, dan wujud sejati hancur dan mencengkeram tulang belakang Chu Feng. Chu Feng sangat terkejut bahwa topeng lonceng emas itu rusak, yang membuatnya sangat pasif. Dia bertarung sengit dengan Raja Gurita, dan topeng energi pelindung tubuh tertusuk. Tidak hanya bagian belakang yang diserang, Raja Gurita di depan juga bersemangat, dan kemudian menjadi gila. 8 lengannya menari dan menghantam ke depan bersama-sama. Bang-bang, tangan Chu Feng bergerak bersama dan telapak tangannya menakutkan. Dia bertarung dengan 8 lengannya seperti ilusi, meledakkan badai energi yang luar biasa dan menyapu pegunungan yang compang camping di bawahnya. Pada saat yang sama, dia menawarkan pedang terbang, merah terang, penuh dengan energi yang menakutkan, membawanya dengan semangat, memotong ke belakang, dan memblokir cakar tajam harimau Dewa Laut. Pedang terbang, dang-dang, terus memotong, dan akhirnya berubah menjadi perisai merah, menghalangi di belakangnya, dan dia menggerakkan tubuhnya. Cakar harimau itu sangat menakjubkan sehingga tidak takut menerbangkan pedang. Pada akhirnya, itu mengguncang tubuh pedang dan menembaknya jatuh. Bahkan jika Chu Feng bergerak ke samping dan tidak menangkap tulang belakangnya, dia meninggalkan alur yang mengerikan di satu sisi. Tulangnya terlihat dalam, dan kristal dan darah merah cerah segera terciprat keluar. Chu Feng, di tanah, ternak, harimau Amur, dan yang lainnya berseru bahwa Chu Feng telah menderita pukulan berat. Harimau Poseidon benar-benar jahat dan ganas. Jika itu adalah makhluk tingkat raja yang memutuskan 6 rantai, dia pasti telah ditangkap dan dibunuh sekarang. Rambut dingin harimau timur laut terbalik. Itu adalah harimau. Dia dapat lebih memahami betapa menakjubkannya Raja Harimau yang mengerikan itu ditutupi dengan sisik emas yang padat. Raungan, harimau Dewa Laut meraung dan cahaya keemasan itu penuh. Dia mengepakkan sepasang sayap dan tetap berada di udara. Dia menyerang Chu Feng dengan marah dan ingin segera mencabiknya. Manusia, aku bilang kamu tidak bisa pergi, tinggalkan hidupmu. Harimau Dewa Laut berkata dengan dingin. Luka robek di punggung Chu Feng sembuh dengan cepat dengan mata telanjang. Dia telah pergi ke udara untuk menghindari pembunuhan harimau Dewa Laut berikutnya. Selain itu, dia menyesuaikan target serangan utamanya, dan bentuk serta makna toples lonceng emas muncul kembali untuk menghentikan Raja Gurita. Kemudian dia melompat dan melompat ke harimau Poseidon. Chu Feng menjepit segel naga di tangan kirinya dan segel harimau di tangan kanannya. Ini adalah keterampilan unik tinju Xingyi, hegemoni naga dan harimau. Tidak peduli jenis tinju apa yang digunakan untuk melawan harimau Poseidon seperti itu harus menjadi gerakan membunuh yang kuat, jika tidak, segel tinju umum tidak berlaku. Raungan, nyanyian naga dan suara lolongan harimau. Ini bukan segel tinju biasa, tetapi keterampilan membunuh dalam metode kuno. Itu melonjak dengan keras dan kekuatan spiral yang mengerikan muncul. Itu ingin merobek semua rintangan. Bang-bang, di tengah udara, Chu Feng terjerat dengan harimau Dewa Laut. Segel tinjunya luar biasa dan agung. Dia terus menghantam ke depan. Setiap kali, itu seperti gunung suci. Begitu segel tinju menyentuh harimau Poseidon, kekuatan spiral secara otomatis muncul. Kekuatan mencekiknya terlalu mengerikan. Dapat dilihat bahwa area ini membentuk badai spiral dengan emas pucat, merobek puncak yang mereka lewati. Puff! Ada cipratan darah dan bekas luka robek di antara bantalan daging cakar besar harimau Poseidon. Ledakan, pada saat berikutnya, segel tinju Chu Feng berubah lagi. Tinju sihir Jiao di tangan kirinya dan tinju sihir Niu di tangan kanannya. Ini adalah metode terkuatnya saat ini, tetapi dengan cara ini, toples lonceng emas menghilang. Dia terutama menyerang harimau Poseidon, melintasi pegunungan dengan kecepatan suara 5 kali lipat, menghindari Raja Gurita, dan memaksa harimau Poseidon untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Tinju Jiaomo mirip dengan tinju Xingyi. Mereka semua memiliki kekuatan spiral yang mengerikan. Jika mereka menyentuhnya sedikit, mereka akan merobeknya dari luar ke dalam. Itu sangat sombong dan Chu Feng berlari di udara. Ketika harimau Poseidon melarikan diri, jejak tinju itu menyentuh pegunungan, dan segera merobek celah besar di area ini.
Bumi dan batu berputar seperti badai. Pemandangan itu sedikit menakutkan. Tinju ajaib lembu sangat istimewa. Ia dapat menembus bagian dalam target serangan dan membentuk osilasi. Tampaknya energinya dapat melonjak, menghancurkan, dan meledak dari bagian dalam. Chu Feng menjadi gila dan memaksa harimau Poseidon untuk menyerangnya dengan kecepatan suara 5 kali lipat. Puff! Harimau Poseidon marah, dan bantalan daging salah satu cakarnya yang besar terkoyak oleh tinju ajaib Jiao lagi, meneteskan darah. Pada saat yang sama, tinju iblis lembu datang, dengan makna tinju yang luar biasa. Beberapa tinju bergetar bersamanya, dan osilasi yang mengerikan itu ditumpangkan pada daging dan darahnya, yang hampir menghancurkan tubuhnya. Harimau Dewa Laut itu berteriak aneh. Otot di lengan cakarnya meledak dari dalam, memancarkan serangkaian bunga darah, yang membuatnya menderita banyak trauma, dan darah menyembur. Kau tidak akan membunuhku. Ayo, Chu Feng mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya. Sinar energi itu mekar, dan makna tinju itu menjadi semakin mengerikan. Tentu saja, itu menghabiskan banyak biaya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segel tinju terkuatnya dan mengerahkan 12% kekuatannya untuk melawan lawannya. Setiap kali, dia menyedot banyak energi dari tubuhnya. Pada hari kerja, dia tidak melakukannya sama sekali, hanya karena dia bertemu dengan harimau Poseidon yang kuat. Satu-satunya hal yang baik adalah dia menggunakan metode pernapasan untuk menyatu dengan energi bebas antara langit dan bumi, dan dapat melengkapi kebutuhan daging dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tentu saja, itu masih sedikit berisiko. Selalu ada tanda-tanda bahwa Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jika Anda tidak dapat membunuh saya akan mengubur Anda. Teriak Chu Feng, melemparkan tinjunya dan segelnya ke depan. Faktanya, sekarang tinju sihir Jiao dan tinju sihir Niu digabungkan dan diubah sesuka hati, yang semakin mengerikan. Kekuatan spiral dan kekuatan osilasi bergantian dari waktu ke waktu. Di kejauhan, baik manusia laut maupun makhluk di darat bergerak. Tinju Chu Feng yang mendominasi terlalu menakjubkan untuk mengguncang atau bahkan menekan harimau Dewa Laut. Bagus sekali, bunuh anak harimau itu. Di kejauhan, banteng hitam besar berteriak kepada mereka bahwa mereka mundur untuk meninggalkan daerah itu. Oh, harimau Poseidon meraung. Dengan bantuan gemetar bersama Chu Feng selama 1 menit, ia pergi ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Ia akan membunuh ternak, tuan tua, dan lainnya. Ia masih memperhatikan orang-orang ini. Ia tidak ingin mereka melarikan diri dan ingin membunuh mereka. Harimau Poseidon sangat bangga. Ia mengira bahwa Raja Mastif, penguasa istana Bajing, dan tuan tua diselamatkan oleh Chu Feng darinya dan Raja Gurita. Ia tidak membiarkan hal ini terjadi. Kembalilah padaku. Banteng hitam besar itu berteriak dan mengayunkan tongkat zennya. Ia sengaja merangsang harimau Poseidon. Ia seharusnya mundur ke kejauhan sejak lama, tetapi ia tidak mau dan selalu ingin memberikannya kepada harimau Poseidon. Tanah runtuh dan gunung retak. Kekuatan tongkat zen ini terlalu kuat. Seorang arhat emas muncul. Ia sangat besar. Ia berdiri di kehampaan, diterangi oleh Sang Buddha, membaca kitab suci dan membunuh harimau Dewa Laut. Raungan. Ketika harimau Dewa Laut membuka mulutnya, auman harimau mengguncang dunia, gunung-gunung bergetar, dan bahkan banyak raja tidak tahan. Gendang telinga yang terkejut oleh suara itu akan pecah. Sebuah senjata terbang keluar dari sayap harimau Dewa Laut. Itu didesak dan diperbesar. Itu adalah belati emas yang melawan kitab suci Buddha dan energi yang sangat besar. Namun, tongkat zen itu ganas, memukul mundur harimau Dewa Laut itu, dan menggoyangkan belati emas itu hingga terbalik. Belati itu adalah pembunuh besar, cukup untuk menghancurkan raja, tetapi ditahan oleh tongkat zen. Mata harimau Poseidon dingin, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Pergi. Di tengah udara, Chu Feng berteriak, biarkan sapi hitam besar itu pergi sesegera mungkin tanpa menunda, karena labu hijau itu semakin berbahaya, seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, tidak hanya makhluk-makhluk di darat yang mundur, tetapi bahkan orang-orang Hai tidak peduli dengan pengepungan dan penindasan itu. Banyak orang berlarian dengan panik. Tentu saja, Luo Tian, orang gila dari laut, masih tidak pergi. Dia dengan panik menyerang Hulu Zui dan menyinggung semua orang laut. Dia ingin memakannya hidup-hidup. Harimau Neptunus, ke sini. Chu Feng berteriak bahwa dia telah membunuh dan ingin bertarung dengan harimau Dewa Laut dan Raja Gurita di sini. Tak satu pun dari mereka secepat dia.
Labu hijau itu benar-benar akan mengalami malapetaka. Dia bisa melarikan diri lebih cepat dari mereka. Harimau Poseidon marah. Ia gila dan memiliki sifat membunuh yang kuat. Harimau ganas kuno adalah pembunuh utamanya. Ini adalah faktor yang tersembunyi dalam darah keluarga, tetapi manusia ini lebih gila darinya. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Kau ingin mati? Harimau Dewa Laut berkata dengan marah, dan sisik emas yang padat di sekujur tubuhnya mengeluarkan ribuan sinar cahaya. Dengan keras, ia terbang untuk bertarung dengan Chu Feng sampai mati. Raja Gurita memiliki keinginan untuk mundur, tetapi sekarang matanya bersinar dengan ganas. Ia pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuh Chu Feng. Dengan Harimau Dewa Laut di depan, ia dapat menemukan kesempatan untuk membunuh. Karena ia pikir ancaman manusia ini terlalu besar. Lebih baik membasminya sesegera mungkin. Jika kau berani memprovokasi kami berdua, kau akan dihancurkan hari ini. Raja Gurita berkata dengan dingin dan samar, dan berkhotbah kepada Harimau Dewa Laut, bunuh dia, jangan biarkan dia pergi. Bagaimana jika mereka bersama? Ayo, bunuh sesukamu. Hari ini aku akan memadukan keterampilan tinju, memahami arti tinju dan membunuh, lancang, kau tidak bisa membalikkan langit. 8 lengan Raja Gurita bergerak bersamaan dan menyerbu ke arah Chu Feng. Kedelapan telapak tangannya bersinar dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh. Bang! Batu-batu pecah dan tanah retak. Kekuatannya sangat besar. Kedelapan lengannya bersinar dan energinya melonjak seperti guntur. Chu Feng menjalankan toples lonceng emas untuk menahan serangannya, dan jam besar meraung di luar. Dia melihat banteng hitam besar dan yang lainnya pergi dan menghilang di ujung cakrawala. Dia tidak khawatir, dia memiliki jejak kaki dewa. Mudah untuk pergi jika dia mau. Raungan, Harimau Poseidon ditutupi dengan sisik emas halus. Sinar waktu melonjak, ia memasuki keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah mengumpulkan kekuatannya sejenak, ia menukik turun dari ketinggian. Teran, mati. Kata-kata Harimau Dewa Laut itu singkat. Hanya ada satu tujuan untuk tetap tinggal, yaitu untuk membunuh Chu Feng dan mencegahnya keluar dari ruang ini hidup-hidup. Kalau tidak, ia seharusnya sudah pergi sejak lama. Labu hijau itu semakin berbahaya. Ia tahu bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Pada saat ini, Harimau Poseidon berbeda dari sebelumnya. Sisik-sisiknya berdenting, tulang-tulang di tubuhnya seperti guntur, tulang-tulang harimau bergetar bersama, sisik-sisiknya berdenting, dan energinya melonjak. Awan dari naga dan angin dari harimau. Pada saat ini, badai emas secara otomatis muncul di luar tubuhnya, menyapu pegunungan. Ledakan, sebuah gunung terguling dan hancur berkeping-keping di udara. Chu Feng terkejut. Sebelum dia menjadi kuat, Harimau Dewa Laut menjadi gila terlebih dahulu. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk bertarung dengannya. Dapat dilihat bahwa di belakang Harimau Poseidon, ada bayangan harimau yang kabur, bergerak bersamanya, melepaskan roh jahat yang tragis dan melonjak. Apa yang terjadi? Chu Feng semakin terkejut. Keluargaku bertugas membunuh dan memotong, kamu bunuh saja. Harimau Dewa Laut meraung dan apinya yang ganas tak tertandingi. Ini adalah legenda yang diketahui banyak orang bahwa telapak tangan harimau ganas kuno membunuh dan menebas, berdampingan dengan naga dan burung pipit mawar yang sebenarnya. Tetapi siapa yang menganggapnya serius? Itu hanya cerita. Tetapi sekarang, Harimau Poseidon benar-benar menggunakan kekuatan ini. Sepasang cakar raksasa bergegas turun dan menembus lonceng emas di luar Chu Feng lagi. Mereka sangat sombong dan ganas. Kamu bisa bangga dan biarkan aku menggunakan seni membunuh yang hebat, tetapi kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sepasang cakar harimau mengaduk kehampaan. Untuk sesaat, badai dengan energi membanjiri tempat di mana Chu Feng berada. Yang terpenting adalah bayangan virtual muncul dari belakang Harimau Poseidon. Itu adalah roh jahat yang mengerikan yang berubah menjadi bentuk harimau dan bergegas ke badai untuk membunuh angin Chu. Keluar, Chu Feng minum begitu banyak sehingga dia merasakan krisis. Tinju sihir Jiao di tangan kirinya dan tinju sihir sapi di tangan kanannya saling terkait, dan Wu Guangda makmur. Di antara tinjunya, dua bentuk sejati juga terbang keluar, seekor naga hitam dan seekor lembu taigu mang hitam, dan keduanya meleleh. Mereka menghantam badai dan bertarung melawan roh jahat harimau. Bang-bang, badai itu terkoyak dan tersebar. Selain itu, naga hitam dan taigu mang niu bergabung dan terjerat. Mereka ingin berubah menjadi binatang buas.
Tidak hanya segel tinju, tetapi juga arti dan bentuk tinju yang sebenarnya mulai bergabung. Ini adalah arti sebenarnya dari kombinasi dua teknik tinju. Selanjutnya, tinju Chu Feng akan digabungkan dengan tinju sihir Jiao dan tinju sihir Niu, dan kekuatannya akan melonjak. Klik, pada saat seperti itu, cetakan tinjunya memancarkan cahaya hitam, dan bahkan harimau Poseidon pun terkejut ketika dia memukulnya ke depan, tetapi keterampilan memotongnya yang hebat tidak apa-apa untuk berlatih tinju denganmu. Chu Feng bergegas mendekat dan toples lonceng emas muncul lagi, tetapi kali ini dia melakukan upaya yang berani untuk memadukan bentuk asli tinju Jiaomo ke dalam 12 bentuk dan makna sejati. Kemudian, dia memadukan tinju ajaib sapi ke dalamnya dan mengembangkannya. Kapan? Pada saat ini, toples lonceng emas di luar tubuhnya agak berbeda. Itu masih emas, tetapi ada beberapa garis hitam. Itu adalah jiao hitam samar dan lembu mang hitam, menjulang. Kemudian, cahaya keemasan dan cahaya hitam meledak, dan hubungan mereka berubah menjadi emas ungu. Jam besar itu tampaknya lebih tebal dan lebih ringkas. Ketika bergetar, itu sebenarnya memiliki efek serangan mental. Bunuh! Chu Feng bergegas ke Raja Gurita. Dengan kecepatan suara 5 kali lipatnya yang super, dia secara alami dapat mengejar binatang laut itu dan bertabrakan dengan keras. Benar saja, jam mutan itu lebih kuat, dan suara desakan mengalir melalui energi fisik, yang dapat menyerang jiwa orang. Apakah ini serangan mental yang didorong oleh raungan iblis lembu dan raungan iblis Jiao? Chu Feng terkejut. Dia secara alami mengetahui fungsi luar biasa dari dua teknik tinju itu. Namun, saya tidak menyangka bahwa gelombang serangan ini dapat ditambahkan ketika diintegrasikan ke dalam bentuk dan makna toples lonceng emas. Raja Gurita itu mudah tersinggung. Kepalanya pusing dan darahnya bergolak oleh suara yang mengalir di benaknya. Dia sangat tidak nyaman. Jika dia adalah raja lainnya, dia mungkin membencinya. Dia sangat kuat. Gelombang suara ini tidak dapat membunuhnya, tetapi menyebabkan beberapa masalah baginya. Pada saat berikutnya, Chu Feng berevolusi lagi. Dia menunjukkan beberapa bentuk dan bentuk sejati tanpa perubahan. Dia mengangkat tangan dan kakinya. Standar postur bentuk sejati berisi semua jenis perubahan dan dipadatkan pada toples lonceng emas, tetapi dia mengubah metode pernapasan dan mengajarinya metode pernapasan dengan sapi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat santai sekarang. Setelah benar-benar memadukan tinju ajaib Jiao dan tinju ajaib Niu, dia memiliki semacam kebebasan dan makna sejati. Bahkan keadaan pikirannya sedikit berbeda. Dia tampaknya berada dalam keadaan pencerahan dan berani mencoba segala macam hal. Baiklah, benar-benar mendesak. Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Dia tidak berani mencoba sebelumnya. Dia khawatir akan membuat kesalahan dan melemparkan dirinya sendiri. Sekarang dia menemukan bahwa tidak ada masalah besar. Kapan? Jam besar itu meraung dan berkabut seperti kekacauan, didorong oleh metode pernapasan tertinggi di mulut sapi, dan dia merasakan beberapa perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Jam ini tidak bisa dihancurkan. Ia dicap dengan beberapa bentuk asli, yang lebih nyata. Kabut berputar, seperti jam kacau yang bergetar, sehingga Raja Gurita tidak dapat menahan teriakan dan berdarah di sudut mulutnya. Ia terluka oleh jam besar itu. Bagus. Chu Feng sangat gembira dan menyerbu ke depan. Di langit, harimau dewa laut menunjukkan wajahnya yang terkejut. Melihat dari kejauhan, Chu Feng tampak memegang jam kacau. Raja Gurita yang tertindas tidak memiliki emosi, dan 8 lengannya bergerak bersama. Lengan Raja Gurita jatuh pada jam kacau, tetapi mulut harimaunya terluka dan berdarah. Chu Feng sangat gembira. Upaya ini sangat berhasil. Namun, segera senyumnya mengeras lagi, jam kacau itu tidak stabil, retakan mulai muncul dari dalam, dan itu akan meledak. Bola gurita, mati. Chu Feng minum dan merangsang Raja Gurita. Ia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan memukul Raja Gurita dengan jam kacau. Jelas, kantor Raja Gurita sedang marah besar. Tidak nyaman bagi siapapun untuk dipukuli, terutama belum lama ini. Akibatnya, niat tinju lawan berubah dalam sekejap mata, yang membuatnya menderita kerugian besar. Ledakan, dia tidak percaya pada kejahatan. Kali ini, dia keluar semua, mengayunkan 8 lengannya bersama-sama, dan menghantamkan 8 tinjunya ke jam besar. Badan jam terbuat dari kondensasi energi, dan fluktuasi yang dipancarkan kuat dan menakutkan. Pada saat ini, Chu Feng pendek dan terpaksa menyingkirkan jam energi.
Dia menyerah dan memutus koneksi dengan energi ini. Ledakan. Terjadi ledakan besar di tempat ini, jam kacau itu pecah, Raja Gurita menjerit, tubuhnya hancur, 6 dari 8 lengannya patah, dan separuh tubuhnya tertusuk. Kejadiannya begitu tiba-tiba. Sejak awal pertempuran, Chu Feng melindungi dirinya dengan penutup lonceng emas. Sekarang dia benar-benar menyingkirkannya. Itu adalah penghancuran diri tembok besar yang tidak terduga. Sebenarnya, Chu Feng juga merasa tidak enak. Dia merasakan ledakan kekosongan dalam dagingnya, dan membuang banyak energi daging dalam satu tarikan napas, membuat tubuhnya bergetar. Namun secara relatif, musuhnya bahkan lebih buruk dan hampir terkoyak di tempat. Jam kacau itu kuat, tetapi tidak stabil dan perlu ditingkatkan. Chu Feng harus menyerah di tengah jalan dan membunuh musuh. Namun, dia melihat potensi jam kacau itu dan dapat menyimpulkannya. Dia menambahkan tinju Xingyi, tinju sihir Niu, dan tinju sihir Jiao, lalu mendesaknya dengan metode pernapasan tertinggi untuk mewujudkan jam kacau itu. Ah, matilah kau! Raja Gurita melolong dan melambaikan keong perak di tangannya, mengirimkan riak dan dengkuran yang mengerikan untuk menghapus semangat orang-orang. Ini adalah pembunuh besar. Dia membawanya dari dasar laut. Itu telah membawa masalah besar bagi yang kuat di darat sebelumnya. Tanpa ragu, Chu Feng menawarkan kertas arhat emas, membiarkannya bersinar, mengumpulkan energi yang mengambang di antara langit dan bumi, memicu badai, dan kemudian meledak. Ledakan. Tempat ini banjir, penuh energi, mendidih. Harimau Poseidon berada di udara. Itu seharusnya menyelam ke bawah. Ketika melihatnya, ia langsung melompat dan tidak berani turun. Ketika itu tenang, Raja Gurita tampak jelek, dan keong di tangannya terkoyak dan hancur. Tentu saja, kertas arhat emas Chu Feng terbakar menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Menjijikkan, hati Raja Gurita meneteskan darah. Dia sangat tidak nyaman bahwa senjata yang berharga telah hilang. Chu Feng harus mendesah bahwa arhat emas di antara para evolusioner kuno benar-benar mengerikan. Produk mentah yang tertinggal sangat kuat. Hanya selembar kertas, cukup untuk membunuh makhluk tingkat raja teratas. Wus! Pembunuhan Chu Feng tajam dan cepat. Sekarang Raja Gurita, sangat menyedihkan. Dia dipukul keras oleh jam besarnya. Sekarang dia hanya memiliki 2 lengan dan setengah dari tubuhnya patah. Raungan. Di langit, Harimau Poseidon menukik ke bawah untuk memblokir. Raja Gurita sendiri juga bertarung dengan gila-gilaan. Dia tahu bahwa dia dalam kondisi buruk dan kemungkinan besar akan terbunuh. Dia harus mendukung pilar. Namun, Chu Feng terlalu cepat, melampaui 5 kali kecepatan suara, dan langsung membunuh Raja Gurita, yang terkena pukulan keras, dan kemudian mencabik-cabiknya dengan keras. Dengan sekali hembusan, Raja Gurita terbelah 2 dan terlempar keluar oleh Chu Feng. Ia jatuh di kejauhan dan berubah menjadi 2 tubuh besar, dengan segala macam cairan yang menyembur keluar. Raja Gurita, salah satu tokoh utama bangsa laut yang menyerang Gunung Longhu, dibunuh oleh Chu Feng.